Halo para penatua, tinggal 2 episode lagi loh. Gak sabar ya. Wakakakak bab 3426, hubungan baik dengan orang, subscribe penatua. Ledakan, ledakan. 16 medan pertempuran memiliki penghalang tak terlihat yang menghalangi para pejuang dan menjaga mereka tetap berada di arena mereka sendiri. Setelah pertarungan berakhir, penghalang tak terlihat dari 2 arena runtuh. Pemenang dari 2 arena kemudian harus terus berjuang untuk mencapai 8 besar. Seluruh pertarungan tablet Geno seperti itu. Tidak ada yang diberi waktu untuk istirahat. Ketika pertarungan di 2 medan pertempuran berakhir, ada pertarungan baru. Proses ini akan terus berjalan sampai 1 orang dibiarkan berdiri. Hansen harus menunggu sebentar sebelum penghalang tak terlihatnya jatuh. Tempat yang tidak bisa dia lihat tidak lagi terhalang. Siapa lawan kedua aku? Aku harap itu Qin Xiu, pikir Hansen. Dia kemudian melihat ke arah yang baru. Apa yang dia lihat di sana, bagaimanapun, memberinya kejutan yang cukup buruk. Hansen. Ketika Wang Yuhang melihat Hansen, dia terkejut dan tertawa setelahnya. Ini mengerikan. Hansen pergi ke Wang Yuhang dan memberinya senyum masam. Peluang pertemuan ini tidak terlalu tinggi, namun mereka berakhir dalam persaingan satu sama lain. Jelas, ini tidak baik. Ini berarti salah satu dari mereka sekarang harus kalah. Di Space Garden, Lin Feng, Huang Fujing, dan yang lainnya menyaksikan Hansen bertemu Wang Yuhang. Setelah mereka melihat ini, mereka sangat sedih melihatnya. Karena ini telah terjadi, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. 2 manusia bersaing satu sama lain. Ini akan menjadi sangat menyenangkan. Manakah dari pasangan yang menurut kamu lebih kuat? Petik 2. Tentu saja, itu Wang Yuhang. Pemimpin logam yang dia jatuhkan hanya membutuhkan setengah langkah untuk memaksimalkan tingkat breakworld-nya, namun sebelum Wang Yuhang, ia bersedia berlutut dan bunuh diri. Seberapa menakutkan kekuatan itu? Ya, bahwa Hansen memainkan trik dalam pertarungan pertamanya. Pertarungan pertama hanyalah tipuan. Sekarang dia benar-benar harus bertarung. Aku yakin Wang Yuhang yang membawanya keluar dengan sampah. Petik 2. Aku tidak tahu apakah Hansen memalsukan pertarungannya, tetapi Wang Yuhang itu sangat kuat. Tidak ada keraguan tentang itu. Kaleng yang dia ambil adalah salah satu dari 4 raja utama dari Partai Kekacauan Dewa. Dia membuatnya memelintir kepalanya sendiri dan mati. Siapa di dunia ini yang dapat memiliki efek itu pada siapapun? Bisakah orang lain di alam semesta melakukan hal seperti itu? Sebagian besar manusia di alam semesta kerajaan percaya Wang Yuhang lebih kuat dari Hansen. Mereka mengira Wang Yuhang akan menang. Orang-orang di alam semesta Geno tidak memikirkan hal-hal dengan cara yang sama. Mereka lebih memahami hubungan antara Hansen dan Wang Yuhang. Wang Yuhang telah bertemu Hansen. Mungkin ini adalah hal yang baik. Ini dapat memungkinkan Hansen untuk mendapatkan istirahat yang layak, menyegarkan diri, dan bersiap untuk bersaing di 8 pertarungan teratas saat dia dalam kondisi terbaik. Ini adalah tangis rasa malu. Wang Yuhang dan dolar keduanya sangat kuat. Mereka seharusnya tidak bertemu satu sama lain secepat ini. Petik 2. Sayang sekali Wang Yuhang bertemu dengannya. Kekuatannya sangat menakutkan dan aneh, tetapi Tuan Dolar ada di sana sekarang. Karena rasa hormat yang sederhana, dia harus membiarkan Tuan Dolar menang. Aku pikir hanya Tuan Dolar yang bisa mengalahkan Qin Xiu. Petik 2. Kedua alam semesta memiliki pendapat terbalik mengenai hal ini, dan mereka semua menonton pertarungan tablet Geno. Tidak banyak orang yang mengalihkan perhatian mereka ke pertempuran Qin Xiu. Bukannya mereka tidak ingin melihat Qin Xiu bertarung. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk menonton Qin Xiu bertempur. Tidak ada yang pernah bisa memblokir telapak tangan Qin Xiu. Dalam pertarungan, Wang Yuhang menggosok wajahnya dan berkata, "Oke, aku dapat membantu kamu maju ke tahap berikutnya. Aku telah memenuhi kewajiban misi aku, jadi aku meninggalkan sisanya untuk kamu tangani." Petik 2. Setelah Wang Yuhang mengatakan itu, alam semesta kerajaan jatuh ke dalam keadaan syok. Wang Yuhang yang mereka semua dukung akan menyerah dan menyerah. Mengapa ini terjadi? Wang Yuhang lebih kuat. Mengapa dia memberi Hansen kesempatan untuk menang? Mereka berdua manusia. Apakah mereka tidak percaya pada survival of the fittest? Yang lebih kuat seharusnya yang maju. Petik 2. Sepertinya Hansen punya beberapa teman baik. Dia telah mampu bertemu orang-orang yang dia kenal di kedua pertandingannya, tetapi tanpa kekuatan nyata, dia tidak akan melangkah lebih jauh. Aku tidak percaya dia akan bertemu teman lain dari 8 besar. Di 7 kerajaan, banyak orang merasa kasihan pada Wang Yuhang. Mereka merasa kasihan padanya. Bagaimanapun, ketika Wang Yuhang mengalahkan pemimpin logam, itu adalah kemenangan yang mengejutkan bagi mereka untuk disaksikan. Di sisi lain, semua makhluk di alam semesta Geno mengira ini memang seharusnya terjadi. Dolar lebih kuat dari keduanya, dan seharusnya dia yang melanjutkan. Keputusan Wang Yuhang tidak mengejutkan dalam hal ini. Jangan pergi. Hansen menarik Wang Yuhang dan berkata, "Jangan terburu-buru. Mungkin kita harus mengobrol sebentar." Mengobrol. Makhluk yang menyaksikan pertarungan ini terkejut. Mereka tahu sesuatu, dan mereka tampak aneh. Di alam semesta kerajaan, para bangsawan yang tidak menyukai Hansen berteriak. Hansen ini adalah dewa kekayaan, namun dia sangat cabul. Tidak apa-apa baginya untuk membiarkan temannya menyerah, tetapi dia ingin dia menunggu agar dia bisa istirahat. Dia benar-benar tidak tahu malu. Dia bukan hanya tak tahu malu. Dia cabul. Pertarungan terakhir adalah palsu. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun, jadi mengapa dia harus istirahat sekarang? Ini cabul. Apa?
Wang Yuhang memandang Han Sen dengan cukup bingung. Faktanya, ketika dia melawan pemimpin logam, dia telah menghabiskan banyak energinya. Dia juga tidak ingin melawan. Itu baik baginya untuk bertemu Han Sen. Itu adalah istirahat yang menyenangkan bagi mereka berdua. Awasi taman luar angkasa untukku, bisik Han Sen ke telinga Wang Yuhang. Aku khawatir Qin Xiu memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri. Dia khawatir tentang keluarganya. Aku tidak akan menjamin kamu bahwa itu akan tetap benar-benar aman, tetapi jika Qin Xiu itu memiliki beberapa trik yang tersisa untuk dimainkan, selama aku hidup, tidak ada salahnya akan menimpa orang-orang di Space Garden. Setelah ragu-ragu, Han Sen berkata, oke, aku akan membiarkan kamu menangani semua itu. Jika, aku katakan jika kamu tidak bisa melakukannya, beritahu emas kecil emas aku akan membiarkan dia menggunakan kekuatannya. Aku mengerti, jika tidak perlu, aku tidak akan membangunkan orang itu. Wang Yuhang mengangguk, dia tahu bahwa tubuh Little Gold aneh. Ketika bencana dengan binatang Blackwall terjadi, emas kecil emas membuka pintu emasnya. Wang Yuhang tidak tahu apa yang ada di balik pintu emas itu, tetapi dia tahu itu pasti sesuatu yang menakutkan. Pintu emas belum pernah dibuka sepenuhnya, namun binatang Blackwall masih sepenuhnya dihancurkan oleh Little Gold. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ribu mil dari pintu yang terbuka benar-benar hancur. Untungnya, Little Gold tinggal jauh dari pangkalan. Jika tidak, markas dan semua orang yang menempatinya akan musnah. Sejak Han Sen memberitahu Little Gold dia tidak diizinkan membuka pintu emas dengan bebas. Serangan kasualnya itu terlalu menakutkan. Emas kecil emas selalu mendengarkan Han Sen. Jika dia diberitahu untuk tidak menggunakannya, bahkan jika orang akan membunuhnya, dia tetap tidak akan menggunakan pintu emas. Setelah Han Sen menjelaskan, dia mundur dan berkata, oke, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan membiarkanmu menangani ini. Singkirkan bajingan Qin Xiu itu, ya. Dan bawa kembali waner berambut hitam itu. Wang Yuhang menepuk bahu Han Sen. Dia kemudian menyerah dan meninggalkan medan pertempuran. Banyak orang melihat Han Sen naik level dengan mudah dan merasa tidak enak karenanya. Itu terutama berlaku untuk orang-orang di 7 kerajaan. Orang-orang di sana sudah membenci Han Sen, jadi mereka sekarang terdengar sangat pahit dan dingin. Bab 3427, aku bisa naik, dan itu baik. Han Sen tidak bisa mendengar apa yang dikatakan semua orang, tapi dia tidak peduli. Setelah Wang Yuhang kebobolan, Han Sen berpikir pertarungannya di 8 besar untuk mencapai 4 besar tidak akan dimulai untuk sementara waktu. Itu karena 2 pertarungan pertamanya berakhir dengan sangat cepat. Pertarungan nyata antara yang lain mungkin tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Wang Yuhang baru saja pergi, namun dinding tak terlihat runtuh. Jelas, pertarungan di sisi lain sudah menentukan pemenang. Apakah itu Qin Xiu? Han Sen terkejut. Untuk bisa memasuki pertarungan lebih cepat darinya, satu-satunya yang bisa dia pikirkan untuk bisa melakukan itu adalah Qin Xiu. Ketika Han Sen melihat orang itu memasuki arena, dia kecewa. Dia lebih kecewa daripada ketika dia melihat Wang Yuhang. Lawannya untuk menentukan pemenang bergerak dari 8 besar ke 4 besar adalah Ning Yue, temannya yang lain dari Space Garden. Ning Yue adalah tipe orang yang selalu bersikap rendah hati, tapi dia sudah mengalahkan 2 pemimpin langit yang kuat. Dia sudah mencapai 8 besar, yang menunjukkan bahwa dia adalah lawan yang sangat menakutkan. Tapi tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Tidak banyak makhluk yang memperhatikan cara dia naik level dan maju. Itu adalah manusia lain. Dari mana asal manusia itu? Untuk dapat mencapai 8 besar menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cukup menakutkan. Petik 2. Apakah dia akan menyerah juga? Tidak mungkin. Keberuntungan Han Sen tidak bisa sehebat itu. Petik 2. Di alam semesta kerajaan, orang-orang dengan rakus mendiskusikan karakter baru ini. Mereka tidak tahu siapa Ning Yue. Tanpa pertarungan tablet Geno, mereka tidak akan pernah tahu siapa Ning Yue. Han Sen memandang Ning Yue dan bertanya, Ning Yue, apakah kamu tertarik dengan spar? Han Sen sebenarnya ingin tahu tentang seberapa kuat Ning Yue saat ini. Ning Yue menggelengkan kepalanya. Kau dan aku akan bertarung, tapi tidak sekarang. Setelah kamu mengalahkan Qin Xiu, kamu dan aku akan bertarung. Ketika mereka mendengar Qin Xiu mengatakan itu, orang-orang di alam semesta kerajaan merasa hati mereka menjadi dingin. Jelas, Ning Yue akan kebobolan juga. Beberapa elit manusia sangat cemburu sehingga mereka menjadi gila. Siapa Han Sen ini? Dia telah memenangkan 3 pertarungan penuh tanpa bertarung. Ini adalah jenis pertarungan tablet Geno yang bahkan bisa aku ikuti. Aku yakin aku juga akan menang. Itu semua karena fakta bahwa dia terkenal. Dia adalah dewa utama kelas Annihilation. Dia adalah dewa kekayaan. Siapapun yang waras akan memperlakukannya dengan hormat dan mengurangi kelonggarannya. Kalau tidak, mengapa lagi Wang Yuhang dan Ning Yue dengan senang hati menyerah di hadapannya? Kamu benar. Siapa yang tidak menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk ahli warisnya? Berteman dengan dewa kekayaan bisa memberimu kesempatan untuk mewarisi darah dewa kekayaan. Aku pasti akan melakukan bantuan seperti itu. Petik 2. Di alam semesta kerajaan, ada banyak orang yang cemburu. Di alam semesta Geno, elit yang berbeda dari ras yang berbeda memiliki banyak pendapat yang berbeda. Mereka pikir Ning Yue benar untuk menyerah. Han Sen mengenal Ning Yue. Meskipun tampak seperti orang yang lembut, dia sebenarnya adalah pria yang sangat bangga. Dia tidak ingin melawan Han Sen kali ini. Ning Yue,
yang sering mengenakan pakaian hijau, meninggalkan 33 langit. Dia kebobolan, tetapi dia masih pergi dengan wajah bangga seolah-olah dia telah menjadi pemenang. Hansen berhasil mencapai 4 besar. Dia adalah salah satu dari 4 besar. Meskipun banyak bangsawan di alam semesta kerajaan mengira Hansen telah memainkan terlalu banyak trik, mereka hanya bisa menyaksikan Hansen menang, naik peringkat, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Anehnya, Qin Xiu belum mencapai 4 besar. Dia memiliki 2 pertandingan lagi yang harus dia lewati. Jadi, Hansen tetap di arenanya dan menunggu 4 petarung teratas diputuskan. Di medan perang, banyak elit ras menyaksikan Qin Xiu dengan tajam. Mereka mengira Qin Xiu akan menjadi orang pertama yang mencapai 4 besar. Sekarang, Qin Xiu belum mencapai 4 besar, yang membuat mereka semua merasa aneh. Saat mereka melihat ke arahnya, apa yang mereka lihat membuat mereka semua terkejut. Elit Blackwell tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, manusia lain. Ada begitu banyak manusia dalam pertarungan tablet Geno. Di 8 besar untuk mencapai pertempuran 4 besar, lawan Qin Xiu juga manusia. Nama tablet Geno orang itu adalah Raja Manusia. Itu adalah 2 kata itu. Ketika Qin Xiu melihat Raja Manusia, dia memiliki ekspresi aneh. Dia tidak langsung menyerang. Dia menatap Raja Manusia dan mencoba melihat sesuatu di dalam dirinya. Qin Xiu, kita bertemu lagi. Raja Manusia menyapa Qin Xiu seolah-olah dia bertemu dengan seorang teman lama setelah waktu yang lama. Dewa Raja Dunia, Qin Xiu mengerutkan kening dan menatap Raja Manusia saat dia berbicara. Raja Manusia menggelengkan kepalanya. Kamu harus bisa membedakan bahwa aku bukan Dewa Raja Dunia. Qin Xiu menatap mata Raja Manusia dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu keberatan memberitahuku siapa kamu? Raja Manusia tetap tabah. Dia tidak tampak dimusuhi oleh ini, jadi dia terus berbicara dengan dingin. Aku adalah Raja Manusia. Aku adalah alfa dari manusia di tempat-tempat suci. Petik 2. Jadi begitu, Dewa Raja Dunia menggunakan tubuhku untuk menciptakan banyak hal menarik. Qin Xiu menyipitkan matanya saat dia menatap Raja Manusia. Ini menarik, tapi aku manusia, kata Raja Manusia sambil tersenyum. Tidak juga, kata Qin Xiu. Kamu menjadi manusia atau bukan tidak tergantung pada gen yang kamu miliki, tetapi apakah kamu ada di sini atau tidak. Raja Manusia menunjuk ke hatinya sendiri. Qin Xiu memandang Raja Manusia dengan dingin. Apakah kamu tidak tahu dari mana asalnya? Ya, tapi kamu menyerahkannya, jadi sekarang milikku, kata Raja Manusia. Aku membiarkannya menjadi milikmu, kata Qin Xiu. Itulah mengapa itu milikmu. Bagaimana jika kamu tidak mengizinkannya? Raja Manusia memandang Qin Xiu dengan penuh minat. Mengambilnya kembali tidak akan sulit, kata Qin Xiu. Kamu pasti bisa mencoba. Apa yang dikatakan Raja Manusia menyatakan Qin Xiu sebagai musuh yang pasti. Dia tidak mundur. Aku akan membiarkanmu hidup karena Dewa Raja Dunia, tapi itu memalukan, kata Qin Xiu. Dia kemudian mengangkat tangannya. Dia mencoba meraih Raja Manusia. Tangan itu seperti tangan Dewa Jalan Kubur. Itu menyedot semua yang ada di dunia. Seluruh dunia ada di tangannya. Tubuh Raja Manusia tidak bisa menahan kekuatan hisap yang menakutkan. Dia ditarik ke tangan Qin Xiu. Qin Xiu akan melakukan pada Raja Manusia apa yang telah dia lakukan untuk mengubur Dewa Jalan. Saat Raja Manusia akan tersedot ke tangan Qin Xiu, tubuhnya, yang telah diperkecil, tiba-tiba mengembang. Itu kembali terlihat seperti biasa. Tangannya melawan tangan Qin Xiu. 10 jari di tangannya benar-benar menempel di tangan lawan. Selanjutnya, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Tidak ada yang mengira Raja Manusia memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melawan Qin Xiu. Ketika kedua tangan mereka saling bersentuhan, orang yang berteriak sebenarnya adalah Qin Xiu. Armor kristal hitam Qin Xiu memiliki cahaya putih yang keluar darinya. Itu seperti banyak sutra yang keluar dari Raja Manusia. Apa yang sedang terjadi? Di Aula Geno, pemimpin Aula Dewa berdiri dengan kaget. Dia menatap Raja Manusia dengan bingung. Siapapun dapat mengetahui bahwa kekuatan Qin Xiu sedang diserap oleh Raja Manusia. Orang normal tidak bisa membedakan kekuatan yang terkandung dalam kekuatan roh. Pemimpin Balai Dewa tahu bahwa untuk dihisap oleh Raja Manusia seperti ini, tubuh dan jiwa Qin Xiu akan dikonsumsi. Qin Xiu mencoba melarikan diri dari tangan Raja Manusia. Dia kuat, tetapi semakin banyak kekuatan yang dia berikan, semakin banyak kekuatannya yang diserap. Sepertinya kekuatan Qin Xiu sekarang menjadi milik lawannya. Raja Manusia mengambil kekuatan Qin Xiu dan menjadi lebih kuat. Aku mengerti sekarang. Pemimpin Balai Dewa menyaksikan ini sebentar. Dia kemudian melihat sesuatu yang mengejutkannya. Bab 3428, Kemungkinan Menakutkan, Subscribe Penatua. Pemimpin Aula Dewa, siapa Raja Manusia ini? Dewi Cahaya bertanya dengan kaget. Dia bisa menyerap jiwa dan tubuh Qin Xiu. Bukan hanya Dewi Cahaya yang merasakan hal ini. Banyak dewa utama kelas Annihilation lainnya juga terkejut. Ketika Qin Xiu menghadapi Raja Manusia, dia tampak tak berdaya. Pemimpin Balai Dewa memandang Raja Manusia dengan rumit. Dia akhirnya berkata, tidak perlu terlalu terkejut. Raja Manusia pada dasarnya adalah Qin Xiu yang lain. Petik 2. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Dewi Cahaya terkejut dengan ini. Dia tidak mengerti apa yang coba dikatakan oleh pemimpin Aula Dewa. Pemimpin Balai Dewa melanjutkan dengan mengatakan, dulu, ketika Qin Xiu memasuki alam semesta Geno, dia memiliki perlindungan dari penyihir.
Itulah yang memungkinkan dia untuk hidup, bertahan, dan berkembang. Dia tumbuh dan melanjutkan untuk menciptakan suci dan menjadi pemimpinnya. Pada saat itu, kekuatannya masih belum mencapai ketinggian yang seharusnya. Meskipun begitu, dia pergi sejauh yang dia bisa. Jadi, dia menyerahkan tubuhnya. Dia memberikan tubuhnya kepada ras gen diri Dewa Raja Dunia, dan dia memasukkan jiwanya ke dalam prototipe baju besi prototipe pemimpin Partai Kekacauan Dewa. Dia ingin mengendalikan armor prototipe Geno. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membantu tubuh rohnya menyala kembali dan kemudian memulihkan tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Dewi Cahaya melanjutkan untuk bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa Raja Manusia memiliki Dewa Raja Dunia Qinxiu? Dalam pertempuran alam semesta Geno, Dewa Raja Dunia, yang memiliki tubuh Qinxiu, terbunuh. Sebelum Dewa Raja Dunia meninggal, dia mengirim Hansen dan Waner ke alam semesta kerajaan. 33 langit belum terbuka pada saat itu, tetapi dia merobek penghalang ruang. Bahkan Dewa Raja Dunia mati karenanya. Ya, Dewa Raja Dunia sudah mati, kata pemimpin Balai Dewa. Qinxiu membunuhnya, tapi jangan lupa bahwa manusia di tempat kudus memiliki darah Raja Dunia dan darah Qinxiu. Kami sudah tahu itu, kata Dewi Cahaya. Setelah para kristalizer menghancurkan sekret, mereka mengambil prototipe gen dari sekret dan menggabungkannya dengan darah kristalizer mereka sendiri. Itu menyebabkan manusia campuran diciptakan di tempat-tempat suci dan kemudian mengisinya. Manusia seperti itu memiliki darah Raja Dunia Dewa dan Qinxiu. Karena pengujian kristalizer, itu bukan satu-satunya hasil pekerjaan Dewa Raja Dunia. Jadi, itu semua dianggap kecelakaan. Seperti Hansen dan yang lainnya, memiliki darah Raja Dunia Dewa dan Qinxiu lemah dan tidak dibutuhkan. Darah semacam itu tidak akan ada pada anak-anak Qinxiu yang sebenarnya. Petik 2. Aku harus mengakui bahwa jika mereka dibiarkan secara alami, sepertinya itu bukan sesuatu yang kamu anggap mungkin, kata pemimpin Aula Dewa. Dari apa yang aku ketahui tentang semua riff-raff ini, tempat-tempat suci adalah tempat kelahiran asli dari apa yang kemudian kami kenal sebagai Blood Legion. Mereka mempraktekkan skill Blood Pulse untuk memperbaiki Blood Pulse mereka dari generasi ke generasi. Kamu melihat seni Geno itu. Dalam pertarungan Hansen dan Dewa Raja Dunia, seni Geno itulah yang mereka gunakan. Betulkah? Jika pemimpin Balai Dewa mengetahui semua ini, mengapa kamu tidak mengakhirinya? Dewi Cahaya tampak bingung. Pemimpin Aula Dewa menggelengkan kepalanya. Kami adalah roh dewa, tetapi kami bukan dewa yang mengetahui segalanya. Aku tahu tentang keberadaan Sutra Denyut Darah, tetapi Sutra Denyut Darah yang aku lihat hanya mampu memurnikan darah Dewa Raja Dunia. Setelah beberapa generasi, Gen Qinxiu menjadi kurus. Aku tidak pernah berpikir Raja Manusia ini masih ada. Itu terlalu sulit untuk ditangani oleh imajinasiku. Dia memurnikan darah Dewa Raja Dunia secara maksimal. Aku tidak tahu apa yang dia gunakan untuk mencapai itu, tetapi dia membalikkan Gen Qinxiu. Petik 2. Kalau begitu, Raja Manusia ini adalah kombinasi dari Dewa Raja Dunia dan Qinxiu, kata Dewi Cahaya dengan cemberut. Meski begitu, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Qinxiu. Bagaimanapun, Qinxiu memiliki armor prototipe Geno dan mencapai kelas ribut. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Qinxiu dan Raja Dunia Dewa. Pemimpin Balai Dewa memandang Raja Manusia dengan aneh. Itulah yang menakutkan dari Raja Manusia. Dia membuat tubuhnya memiliki gen Dewa Raja Dunia dan Qinxiu. Dia juga melakukan sesuatu yang menakutkan pada tubuhnya. Setelah berhenti sejenak, pemimpin Balai Dewa melanjutkan dengan berkata, jika orang biasa memiliki tubuh Raja Manusia sekarang, mereka hanya akan menghasilkan Qinxiu yang lain. Tetapi orang ini menggunakan kekurangan pada gen Qinxiu. Dia mengidentifikasi apa hal-hal buruk itu dan mengeksploitasi semuanya untuk keuntungannya sendiri. Karena inilah dia dapat mengambil keuntungan dari kekurangan dan menggunakannya untuk mengkonsumsi jiwa dan tubuh Qinxiu. Petik 2. Bagaimana dia melakukan hal seperti itu? Dewi Cahaya tidak mengerti. Ini sangat sederhana, kata pemimpin Aula Dewa. Tubuhnya adalah tubuh Qinxiu. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang memiliki tubuh yang mirip dengan Raja Manusia dan Qinxiu. Qinxiu menyerahkan tubuhnya. Dia mengadopsi tubuh roh dan memasuki armor prototipe Geno. Meskipun dia telah mencapai kelas ribut, dia belum bisa menggunakan kekuatan ributnya untuk mendapatkan kembali tubuhnya. Tapi itu hanya produk dari kekuatan ribut. Ini tidak seperti tubuh aslinya. Apakah kamu mengatakan bahwa pengukur jiwa dari tubuh Qinxiu saat ini tidak sebagus yang ada di tubuh Raja Manusia? Dewi Cahaya bertanya. Jadi, Raja Manusia hanya perlu menyentuh tubuh Qinxiu, dan jiwa Qinxiu akan merasakan tubuhnya. Jiwa kemudian akan tertarik ke tubuh Raja Manusia. Ya, itu benar sekali, kata pemimpin Aula Dewa sambil menghela nafas. Hanya Raja Manusia yang bisa melakukan hal seperti ini. Tubuhnya lebih dekat dengan Qinxiu yang asli, jadi baju besi prototipe akan berpikir dia adalah Qinxiu yang tepat. Itu tidak akan membantu Qinxiu yang asli menyerangnya. Dengan demikian, Qinxiu tidak bisa melakukan apapun terhadap Raja Manusia. Dia hanya membiarkan jiwanya diambil oleh Raja Manusia. Raja Manusia ini pintar. Sutra Denyut Darahnya dapat menghabiskan darah seseorang. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya jiwanya tetapi juga tubuh yang baru saja dia dapatkan akan dikonsumsi oleh Raja Manusia. Petik 2. Bukankah itu hal yang baik? Dewi Cahaya bertanya, jika Qinxiu diserap oleh Raja Manusia, Qinxiu akan mati. Jika dia mati, kita tidak perlu khawatir tentang Qinxiu yang meribut seluruh alam semesta. Petik 2. Mungkin, pemimpin Aula Dewa tidak setuju dengan Dewi Cahaya. Saat Dewa, yang berada di samping, berkata, mungkin tidak.
Raja manusia ini selalu memiliki kekuatan menakutkan, tapi dia tidak pernah menunjukkannya secara langsung. Dia tidak pernah benar-benar memiliki. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa bertatap muka dengan Qin Xiu. Dalam sekejap, dia telah mampu mengambil semuanya. Dia telah menunggu sangat lama untuk hadiah ini. Dia sudah sangat sabar. Kebajikan itu sekarang telah memberinya pahala yang besar. Aku rasa Raja manusia ini lebih menakutkan daripada Qin Xiu. Kami bahkan tidak tahu apa tujuan utamanya. Bagaimana jika tujuannya lebih gila daripada Qin Xiu? Ketika Dewi Cahaya mendengar semua ini, dia melihat ke arah pemimpin Aula Dewa. Dia bertanya, "Tuan pemimpin, apakah itu yang kamu khawatirkan?" Pemimpin Balai Dewa berkata, "Ini bukan yang aku khawatirkan. Aku hanya khawatir." Dewi Cahaya berbicara lebih cepat dari hatinya dan bertanya, "Apa yang kamu khawatirkan?" God Hall Leader berkata, "Tuan God ngeribut armor prototipe Geno Blood Pulse dan God Chaos Party Leader. Kedua item ini adalah hal-hal dengan jumlah kekuatan yang ekstrim. Qin Xiu digunakan oleh Tuan Dewa dan pemimpin Partai Kekacauan Dewa. Begitulah cara dia menggabungkannya, tetapi itu tidak pernah sempurna. Selalu saja ada kekurangan. Aku khawatir jika Raja Manusia menyerap tubuh dan jiwa Qin Xiu." Pemimpin Aula Dewa berhenti berbicara, tetapi semua roh dewa tahu apa yang dia maksud. Ketika mereka memikirkan konsekuensinya, mereka merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Bab 3428, Kemungkinan Menakutkan, Subscribe Penatua. Pemimpin Aula Dewa, siapa Raja Manusia ini? Dewi Cahaya bertanya dengan kaget. Dia bisa menyerap jiwa dan tubuh Qin Xiu. Bukan hanya Dewi Cahaya yang merasakan hal ini. Banyak dewa utama kelas Annihilation lainnya juga terkejut. Ketika Qin Xiu menghadapi Raja Manusia, dia tampak tak berdaya. Pemimpin Balai Dewa memandang Raja Manusia dengan rumit. Dia akhirnya berkata, "Tidak perlu terlalu terkejut. Raja Manusia pada dasarnya adalah Qin Xiu yang lain." Petik 2. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Dewi Cahaya terkejut dengan ini. Dia tidak mengerti apa yang coba dikatakan oleh pemimpin Aula Dewa. Pemimpin Balai Dewa melanjutkan dengan mengatakan, "Dulu, ketika Qin Xiu memasuki alam semesta Geno, dia memiliki perlindungan dari penyihir. Itulah yang memungkinkan dia untuk hidup, bertahan, dan berkembang. Dia tumbuh dan melanjutkan untuk menciptakan suci dan menjadi pemimpinnya. Pada saat itu, kekuatannya masih belum mencapai ketinggian yang seharusnya. Meskipun begitu, dia pergi sejauh yang dia bisa. Jadi, dia menyerahkan tubuhnya. Dia memberikan tubuhnya kepada ras gen diri Dewa Raja Dunia, dan dia memasukkan jiwanya ke dalam prototipe baju besi prototipe pemimpin Partai Kekacauan Dewa. Dia ingin mengendalikan armor prototipe Geno. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk membantu tubuh rohnya menyala kembali dan kemudian memulihkan tubuhnya." Setelah berpikir sejenak, Dewi Cahaya melanjutkan untuk bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa Raja Manusia memiliki Dewa Raja Dunia Qin Xiu?" Dalam pertempuran alam semesta Geno, Dewa Raja Dunia, yang memiliki tubuh Qin Xiu, terbunuh. Sebelum Dewa Raja Dunia meninggal, dia mengirim Hansen dan Waner ke alam semesta kerajaan. 33 langit belum terbuka pada saat itu, tetapi dia merobek penghalang ruang. Bahkan Dewa Raja Dunia mati karenanya. "Ya, Dewa Raja Dunia sudah mati," kata pemimpin Balai Dewa. "Qin Xiu membunuhnya, tapi jangan lupa bahwa manusia di tempat kudus memiliki darah Raja Dunia dan darah Qin Xiu." "Kami sudah tahu itu," kata Dewi Cahaya. Setelah para kristalizer menghancurkan sekret, mereka mengambil prototipe gen dari sekret dan menggabungkannya dengan darah kristalizer mereka sendiri. Itu menyebabkan manusia campuran diciptakan di tempat-tempat suci dan kemudian mengisinya. Manusia seperti itu memiliki darah Raja Dunia Dewa dan Qin Xiu. Karena pengujian kristalizer, itu bukan satu-satunya hasil pekerjaan Dewa Raja Dunia. Jadi, itu semua dianggap kecelakaan. Seperti Hansen dan yang lainnya, memiliki darah Raja Dunia Dewa dan Qin Xiu lemah dan tidak dibutuhkan. Darah semacam itu tidak akan ada pada anak-anak Qin Xiu yang sebenarnya. Petik 2. Aku harus mengakui bahwa jika mereka dibiarkan secara alami, sepertinya itu bukan sesuatu yang kamu anggap mungkin, kata pemimpin Aula Dewa. Dari apa yang aku ketahui tentang semua riff-raff ini, tempat-tempat suci adalah tempat kelahiran asli dari apa yang kemudian kami kenal sebagai Blood Legion. Mereka mempraktekkan skill Blood Pulse untuk memperbaiki Blood Pulse mereka dari generasi ke generasi. Kamu melihat seni Geno itu. Dalam pertarungan Hansen dan Dewa Raja Dunia, seni Geno itulah yang mereka gunakan. Betulkah? Jika pemimpin Balai Dewa mengetahui semua ini, mengapa kamu tidak mengakhirinya? Dewi Cahaya tampak bingung. Pemimpin Aula Dewa menggelengkan kepalanya. Kami adalah roh dewa, tetapi kami bukan dewa yang mengetahui segalanya. Aku tahu tentang keberadaan Sutra Denyut Darah, tetapi Sutra Denyut Darah yang aku lihat hanya mampu memurnikan darah Dewa Raja Dunia. Setelah beberapa generasi, Gen Qin Xiu menjadi kurus. Aku tidak pernah berpikir Raja Manusia ini masih ada. Itu terlalu sulit untuk ditangani oleh imajinasiku. Dia memurnikan darah Dewa Raja Dunia secara maksimal. Aku tidak tahu apa yang dia gunakan untuk mencapai itu, tetapi dia membalikkan Gen Qin Xiu. Petik 2. Kalau begitu, Raja Manusia ini adalah kombinasi dari Dewa Raja Dunia dan Qin Xiu, kata Dewi Cahaya dengan cemberut. Meski begitu, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Qin Xiu. Bagaimanapun, Qin Xiu memiliki armor prototipe Geno dan mencapai kelas ribut. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan Qin Xiu dan Raja Dunia Dewa. Pemimpin Balai Dewa memandang Raja Manusia dengan aneh. Itulah yang menakutkan dari Raja Manusia. Dia membuat tubuhnya memiliki gen Dewa Raja Dunia dan Qin Xiu.
Dia juga melakukan sesuatu yang menakutkan pada tubuhnya. Setelah berhenti sejenak, pemimpin Balai Dewa melanjutkan dengan berkata, jika orang biasa memiliki tubuh Raja Manusia sekarang, mereka hanya akan menghasilkan Qinxiu yang lain. Tetapi orang ini menggunakan kekurangan pada gen Qinxiu. Dia mengidentifikasi apa hal-hal buruk itu dan mengeksploitasi semuanya untuk keuntungannya sendiri. Karena inilah dia dapat mengambil keuntungan dari kekurangan dan menggunakannya untuk mengkonsumsi jiwa dan tubuh Qinxiu. Petik 2. Bagaimana dia melakukan hal seperti itu? Dewi Cahaya tidak mengerti. Ini sangat sederhana, kata pemimpin Aula Dewa. Tubuhnya adalah tubuh Qinxiu. Di dunia ini, tidak ada orang lain yang memiliki tubuh yang mirip dengan Raja Manusia dan Qinxiu. Qinxiu menyerahkan tubuhnya. Dia mengadopsi tubuh roh dan memasuki armor prototipe Geno. Meskipun dia telah mencapai kelas ribut, dia belum bisa menggunakan kekuatan ributnya untuk mendapatkan kembali tubuhnya. Tapi itu hanya produk dari kekuatan ribut. Ini tidak seperti tubuh aslinya. Apakah kamu mengatakan bahwa pengukur jiwa dari tubuh Qinxiu saat ini tidak sebagus yang ada di tubuh Raja Manusia? Dewi Cahaya bertanya. Jadi, Raja Manusia hanya perlu menyentuh tubuh Qinxiu, dan jiwa Qinxiu akan merasakan tubuhnya. Jiwa kemudian akan tertarik ke tubuh Raja Manusia. Ya, itu benar sekali, kata pemimpin Aula Dewa sambil menghela nafas. Hanya Raja Manusia yang bisa melakukan hal seperti ini. Tubuhnya lebih dekat dengan Qinxiu yang asli, jadi baju besi prototipe akan berpikir dia adalah Qinxiu yang tepat. Itu tidak akan membantu Qinxiu yang asli menyerangnya. Dengan demikian, Qinxiu tidak bisa melakukan apapun terhadap Raja Manusia. Dia hanya membiarkan jiwanya diambil oleh Raja Manusia. Raja Manusia ini pintar. Sutra denyut darahnya dapat menghabiskan darah seseorang. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya jiwanya tetapi juga tubuh yang baru saja dia dapatkan akan dikonsumsi oleh Raja Manusia. Petik 2. Bukankah itu hal yang baik? Dewi Cahaya bertanya. Jika Qinxiu diserap oleh Raja Manusia, Qinxiu akan mati. Jika dia mati, kita tidak perlu khawatir tentang Qinxiu yang meribut seluruh alam semesta. Petik 2. Mungkin, pemimpin Aula Dewa tidak setuju dengan Dewi Cahaya. Saat Dewa, yang berada di samping, berkata, mungkin tidak. Raja Manusia ini selalu memiliki kekuatan menakutkan, tapi dia tidak pernah menunjukkannya secara langsung. Dia tidak pernah benar-benar memiliki. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa bertatap muka dengan Qinxiu. Dalam sekejap, dia telah mampu mengambil semuanya. Dia telah menunggu sangat lama untuk hadiah ini. Dia sudah sangat sabar. Kebajikan itu sekarang telah memberinya pahala yang besar. Aku rasa Raja Manusia ini lebih menakutkan daripada Qinxiu. Kami bahkan tidak tahu apa tujuan utamanya. Bagaimana jika tujuannya lebih gila daripada Qinxiu? Ketika Dewi Cahaya mendengar semua ini, dia melihat ke arah pemimpin Aula Dewa. Dia bertanya, Tuan Pemimpin, apakah itu yang kamu khawatirkan? Pemimpin Balai Dewa berkata, ini bukan yang aku khawatirkan. Aku hanya khawatir. Dewi Cahaya berbicara lebih cepat dari hatinya dan bertanya, apa yang kamu khawatirkan? God Hall Leader berkata, Tuan God ngeribut armor prototipe Geno Blood Pulse dan God Chaos Party Leader. Kedua item ini adalah hal-hal dengan jumlah kekuatan yang ekstrim. Qinxiu digunakan oleh Tuan Dewa dan pemimpin Partai Kekacauan Dewa. Begitulah cara dia menggabungkannya, tetapi itu tidak pernah sempurna. Selalu saja ada kekurangan. Aku khawatir jika Raja Manusia menyerap tubuh dan jiwa Qinxiu. Pemimpin Aula Dewa berhenti berbicara, tetapi semua roh dewa tahu apa yang dia maksud. Ketika mereka memikirkan konsekuensinya, mereka merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Bab 3429, Lawan Baru, Subscribe Penatua. Jika Raja Manusia berhasil, itu akan baik-baik saja. Jika Qinxiu mengambil alih tubuh Raja Manusia dan bergabung dengannya, dia akan dapat memperbaiki kekurangan pada gennya. Konsekuensi dari kejadian itu akan sangat menakutkan bahkan roh dewa pun akan gemetar. Jika Qinxiu kembali dari ambang untuk memakan Raja Manusia, bahkan jika Bauer berhasil menggabungkan dengan benih gen, kemungkinan dia bisa mengalahkan Qinxiu akan menyusut menjadi hanya 50, kata pemimpin Balai Dewa. Itu berarti semuanya tergantung pada keberuntungan yang mengatur lemparan koin. Tapi tidak masalah apa pengalaman bertarungnya. Sama sekali tidak ada kemungkinan pengalaman bertarungnya bisa menandingi Qinxiu. Peluangnya untuk menang akan jauh lebih rendah. Petik 2. Jika aku tahu Raja Manusia adalah orang seperti ini, aku akan berusaha membunuhnya lebih cepat, kata Dewa Momen dengan marah. Dewi Cahaya menunjukkan senyum masam. Raja Manusia telah bersembunyi selama bertahun-tahun. Kami tidak dapat melihat apa-apa. Dengan kecerdasan yang dia miliki, akan sulit bagi kami untuk membunuhnya bahkan jika kami mau. Tidak ada gunanya terus memikirkannya sekarang, kata pemimpin Balai Dewa. Kita tunggu saja hasilnya, iya. Tidak peduli salah satu dari mereka menang, kita harus mempersiapkan diri untuk bertarung. Bahkan jika Raja Manusia menang, itu bukan hal yang baik untuk kita. Dewa Roh tahu apa yang dia maksud. Jika Qinxiu menang, akhirnya akan murung. Tapi tidak ada yang tahu apa yang akhirnya diinginkan oleh Raja Manusia. Kemenangan Raja Manusia dapat mengakibatkan hal-hal menjadi lebih buruk bagi semua orang. Ya Tuan, semua roh dewa setuju. Di 33 langit, jari Qinxiu dan Raja Manusia saling bersentuhan. Tubuh Qinxiu memiliki cahaya roh yang keluar darinya. Banyak kabut putih pergi untuk Raja Manusia. Ada beberapa merah di antara itu semua meskipun itu seperti darah. Tubuh Raja Manusia menyerap jiwa Qinxiu. Itu memiliki beberapa perubahan aneh.
Tubuh Raja Manusia berwarna biru. Dia menyerap cahaya merah dan putih. Darahnya berubah dari biru menjadi merah. Kulitnya memiliki cahaya putih. Anggota Legiun Darah memiliki darah biru dan tidak dapat memurnikan atau mempraktikkan seni Geno. Yang bisa mereka gunakan hanyalah kekuatan darah biru mereka. Itu yang dulu mereka perjuangkan. Kekuatan darah biru datang dari Dewa Raja Dunia. Di alam semesta Geno, itu dibatasi oleh aturan alam semesta. Sekarang, darah biru itu berubah menjadi merah. Sepertinya itu menunjukkan darah Raja Manusia masuk ke Qin Xiu. Tidak lama kemudian, darah yang berubah menjadi merah tidak benar-benar berubah menjadi merah. Itu menjadi ungu. Itu adalah jenis warna ungu yang misterius. Semakin banyak kekuatan yang diserap oleh Raja Manusia. Kekuatan Raja Manusia menjadi lebih mengkristal seiring berjalannya waktu sampai dia tampak hampir sepenuhnya seperti kristal ungu. Rambut hitam dan pupil hitamnya mulai berubah menjadi ungu. Ungu itu mirip dengan jenis ungu Asura, tapi itu berbeda. Itu membuat orang merasa lebih takut. Ketika mereka melihat cahaya ungu, bahkan banyak roh dewa di Aula Geno menjadi sangat ketakutan. Mungkin kemenangan Raja Manusia bukanlah hal yang baik. Beberapa roh dewa mulai khawatir. Kedua alam semesta terkejut. Tidak masalah apakah penonton berada di alam semesta Geno atau alam semesta kerajaan. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak percaya Qin Xiu jatuh di bawah kendali orang tanpa nama. Itu benar-benar terlihat seperti dia kalah. Ya Tuhan, ini adalah pemimpin suci. Akankah dia benar-benar kalah dari seorang prajurit tanpa nama? Makhluk menakutkan dari alam semesta Geno berbicara. Qin Xiu tidak akan kalah, kan? Banyak elit manusia dari alam semesta kerajaan bingung. Mereka masih punya harapan. Mereka tidak bisa menerima konsep Qin Xiu yang sebenarnya kalah. Itu karena ini adalah Qin Xiu. Dia adalah eksistensi terbesar dari semua 7 kerajaan. Dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, alam semesta kerajaan telah ada, hanya istana Wu Wei Dao yang bisa menghasilkan seseorang yang begitu hebat. Orang-orang di alam semesta kerajaan tidak percaya dia akan kalah. Tidak peduli berapa banyak Qin Xiu meledak dengan kekuatan, dia tidak bisa menyingkirkan Raja Manusia. Kekuatannya diserap oleh Raja Manusia. Seiring waktu, perlawanannya menjadi semakin lemah. Kaca. Helm armor kristal hitam jatuh. Itu tampak seolah-olah telah kehilangan semua dukungannya. Armor kristal hitam tidak lagi terlihat lurus dan tabah. Itu tampak seperti cangkang kosong. Kedua lampu, lampu merah dan lampu putih, tampak sangat redup. Mereka melayang ke Raja Manusia. Sekarang, tubuh Raja Manusia dikelilingi oleh cahaya ungu. Dia seperti dewa iblis yang turun ke bumi. Matanya tampak tenang, tetapi sepertinya dia meremehkan segalanya. Sepertinya dia mengharapkan seluruh dunia untuk tunduk di hadapannya. Dia menatapnya dengan jijik. Akhirnya, armor kristal hitam tidak lagi memiliki warna merah atau putih yang keluar darinya. Raja Manusia tidak melepaskan tantangan baju besi kristal hitam itu. Dia menariknya, dan armor kristal hitam menuju ke arahnya. Seluruh set baju besi hancur. Setiap bagiannya terbuka dengan sendirinya untuk membungkus Raja Manusia. Tiba-tiba, Raja Manusia menjadi bentuk yang membungkus armor kristal hitam. Tapi itu berbeda dengan Qin Xiu. Wajahnya tidak lagi ditutupi. Dia masih memiliki cahaya kabut ungu dari rambut panjang yang mengarah keluar. Apakah orang ini Qin Xiu atau Raja Manusia? Dewi Cahaya merasa seolah-olah dia tidak bisa lagi menahan debaran jantungnya yang luar biasa. Dia telah menjadi roh dewa begitu lama sehingga dia hampir lupa seperti apa perasaan gugup dan bingung itu. Roh yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta utama dan sebaliknya hanya menatap tablet Geno. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tablet Geno menampilkan nama Qin Xiu dan Raja Manusia. Tiba-tiba, salah satu nama keluar. Itu adalah nama Qin Xiu yang keluar. Hanya nama Raja Manusia yang tersisa, dan ia melakukannya sambil bersinar. Bagaimana mungkin? Partai Kekacauan Dewa terkejut. Tidak masalah apakah itu anggota baru atau anggota lama, dan tidak masalah jika mereka mengkhianati Qin Xiu atau tidak, mereka semua masih terkejut. Ketika Qin Xiu menjadi pemimpin Partai Kekacauan Dewa, kekuatannya yang luar biasa sudah cukup untuk memberitahu mereka siapa yang terkuat di antara barisan mereka. Sekarang, keberadaan yang tak terkalahkan itu telah kalah dalam pertempuran. Dia telah kalah dari seseorang yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Hanya ada dunia Raja Manusia, kata Raja Manusia dengan dingin. Banyak dari makhluk dunia yang tak terhitung jumlahnya tidak mengerti kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Namun, semua orang menangkap intinya. Itu berarti era baru akan datang. Blood Legion sangat senang dengan hasilnya. Banyak anggota Legiun Darah menangis dengan gembira. Mereka telah bertahan selama beberapa generasi, dengan setiap generasi memberikan darah mereka kepada Raja Manusia. Generasi yang tak terhitung jumlahnya orang telah membayar dengan darah mereka. Pada hari ini, akhirnya ada tanggapan. Raja Manusia baru saja mengejutkan seluruh dunia. Dia telah mendapatkan tubuh dan jiwa Qin Xiu. Mulai sekarang, dia akan dianggap sebagai makhluk yang paling tak terkalahkan di alam semesta, dan Blood Legion akan dianggap sebagai organisasi terbesar di alam semesta juga. Mereka adalah dasar dari sebuah genesis baru. Mereka akan menjadi landasan seluruh alam semesta. Hansen ada di arena. Dia tidak menonton pertarungan Qin Xiu dan Raja Manusia. Dia tidak tahu orang yang harus dia lawan telah dikalahkan oleh Raja Manusia. Ledakan, ledakan. Hansen telah menunggu lama di sana sebelum penghalang tak terlihat akhirnya jatuh. Itu berarti lawan barunya telah tiba.
Bab 3430, Subscribe Penatua. Hanya ada 4 orang yang bisa berjalan di jalan ini dan mengambil langkah ini. Bahkan jika aku tidak bertemu Qin Xiu di babak ini, aku pasti akan bertemu dengannya pada akhirnya. Babak berikutnya aku mungkin akan bertemu Qin Xiu. Han Sen tidak peduli lawan mana yang akan dia hadapi. Melihat area terbuka di depannya, dia melihat seseorang muncul dari awan. Han Sen terkejut dengan siapa itu. Tubuh orang itu bersinar dengan cahaya dewa. Dia seperti matahari di langit. Dia adalah roh dewa, tetapi Han Sen tidak dapat mengingat roh dewa ini. Dia lebih dari sedikit terkejut. Aneh. Aku telah bertemu dengan 12 dewa utama pemusnahan dan pemimpin aula dewa, jadi mengapa aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Han Sen memeriksa roh dewa. Otaknya dengan cepat melompat untuk berpikir, bahkan jika 12 roh dewa kelas pemusnahan ingin mengambil bagian dalam pertarungan tablet Geno dan mampu mencapai 4 besar, roh dewa tanpa nama ini adalah salah satu yang membuat upaya untuk melakukannya. Ini sangat aneh. Roh dewa berbeda dari makhluk biasa. Mereka mengandalkan kuil dewa dan pangkalan dewa mereka. Level dan kekuatan roh dewa berkorelasi dengan kuil dewa dan pangkalan dewa yang mereka miliki. Kekuatan mereka akan lebih tinggi. Sulit dipercaya bahwa roh dewa tanpa nama seperti itu bisa berjalan sejauh ini. Roh dewa ini adalah seorang pria. Dia terlihat cantik, tetapi tubuhnya sangat besar. Dia begitu sempurna sehingga orang tidak bisa memilih kekurangan terkecil. Bahkan pria pun tidak dapat menemukan hal buruk untuk dikatakan tentang dia. Apakah kamu roh dewa dari Aula Geno? Han Sen bertanya-tanya apakah roh dewa itu adalah dewa liar. Kalau tidak, tidak masuk akal jika dia bisa membuat langkah ini. Roh dewa mengangguk dan berkata, iya. Jawaban ini mengejutkan Han Sen. Han Sen bertanya, apa gelar dewamu? Aku hanyalah roh dewa kecil yang tidak dikenal, kata roh dewa sambil tersenyum. Aku dari tingkat terendah, hanya roh dewa kelas hancur kecil. Jika aku memberitahu kamu gelar aku khawatir kamu tidak akan pernah mendengarnya sebelumnya. Petik 2. Jika kamu tidak memberitahu aku, bagaimana aku bisa tahu apakah aku belum pernah mendengarnya sebelumnya atau pernah? Han Sen juga tersenyum, tetapi dia berpikir, hanya roh dewa kelas hancur. Jika demikian, bagaimana dia bisa mencapai 4 besar? Roh dewa berhenti melawan dan memberikan namanya. Nama aku Crab Myrtle, pernahkah kamu mendengar tentang aku sebelumnya, Tuan Dolar? Han Sen mengobrak-abrik ingatannya, tetapi dia tidak ingat pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dia belum pernah mendengar tentang roh dewa yang berparade dengan gelar semacam ini. Mulai sekarang, aku akan mengingat nama ini, jawab Han Sen. Crab Myrtle tersenyum. Senyumnya seperti matahari musim semi yang hangat yang bisa membuat orang tenggelam dalam kabut yang memabukkan. Sama-sama, Tuan Dolar. Untuk bisa bertarung denganmu akan menjadi kesenangan besar bagiku. Tolong, ajari aku 1 atau 2 hal dalam pertunangan kita. Setelah Crab Myrtle berkata, makhluk dari 2 alam semesta menghela nafas. Setelah menonton 3 pertarungan terakhir Han Sen, dan dengan Crab Myrtle memanggilnya Tuan, mereka tidak lagi khawatir tentang Crab Myrtle menyerah seperti Wang Yuhang dan yang lainnya. Aku katakan, keberuntungan Han Sen tidak selalu begitu baik, bukan? Sudah saatnya dia melakukan sesuatu yang nyata. Apakah Crab Myrtle benar-benar roh dewa kelas hancur? Tentunya roh dewa kelas hancur tidak cukup kuat untuk mencapai 4 besar. Apakah dia hanya seberuntung Han Sen dengan semua saingannya menyerah? Petik 2. Orang-orang tidak hanya tertarik pada Han Sen sekarang. Mereka tertarik pada Crab Myrtle, yang merupakan roh dewa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Aku tidak berpikir aku akan bisa mengajari kamu banyak, tetapi aku akan melakukan yang terbaik. Han Sen melakukan gerakan apresiatif dan membiarkan Crab Myrtle menyerang lebih dulu. Kalau begitu, sebaiknya kau hati-hati, Tuan Dolar, kata Crab Myrtle saat kekuatan dewa muncul di sekelilingnya. Langit penuh bintang lahir, dan menutupi seluruh arena. Di 33 langit, tidak ada matahari, tidak ada bintang, dan tidak ada bulan. Sekarang, itu berkedip-kedip. Ketika Han Sen melihat lebih dekat, dia terkejut. Bintang bukanlah sesuatu yang tebal yang terbuat dari kekuatan dewa. Itu adalah planet yang nyata. Planet ini begitu hidup sehingga tampak seperti ada banyak bentuk kehidupan yang tinggal di sana. Menggunakan kekuatan dewa untuk membuat ruang sangat mengesankan. Orang ini tidak bisa begitu saja menjadi roh dewa kelas hancur, pikir Han Sen dengan terkejut. Crab Myrtle masih belum menyerang, jadi kekuatan Han Sen belum terpicu. Dia tidak bisa memeriksa planet ini dengan benar, tetapi hanya saja musuhnya memancarkan kehadiran yang lebih besar dari roh dewa kelas hancur. Crab Myrtle berkata, Tuan Dolar, perhatikan ini. Keahlianku disebut kain catur bintang. Langit penuh bintang berubah menjadi sesuatu yang hidup. Langit penuh cahaya bintang saling bersilangan dan menuju Han Sen. Ribuan bintang digabungkan, dan kekuatan Han Sen diaktifkan. Han Sen paling terkejut dengan matanya ketika kekuatannya dipicu. Dia tidak bisa melihat di mana kekurangan bintang-bintang itu. Setiap bintang memiliki elemen dan jenis cahaya bintang yang berbeda. Dari puluhan ribu planet, tidak ada 2 planet yang memiliki unsur cahaya bintang yang sama. Rasanya seperti semua ruang adalah cahaya bintang, dan itu menggabungkan semua elemen alam semesta. Zat cahaya bintang dari puluhan ribu elemen berbeda digabungkan. Itu seperti aturan lengkap alam semesta. Tidak ada kekurangan, dan tidak ada yang kurang. Jika tidak ada kekurangan, maka kekuatan bisa menghancurkannya. Mata Han Sen membeku. Tangannya mengumpulkan kekuatan. Dia mengangkat bintang dan berencana memukul cahaya bintang.
Di tengah cahaya bintang yang tak berujung, itu menyentuh tangan Hansen dan membuatnya menderita kejutan. Cahaya bintang yang tampak begitu menakutkan tidak memiliki kekuatan apapun. Itu menyentuh tangannya seperti cahaya normal yang bersinar di tangannya. Itu membuat tangannya terlihat ungu dan merah, tetapi itu tidak merusak. Hansen terkejut karena dia baru tahu bahwa cahaya bintang yang menakutkan dan kuat tidak memiliki kekuatan. Itu kebal terhadap tubuhnya. Cahaya bintang tidak memiliki kekuatan. Itu seperti bayangan. Tidak masalah jika Hansen tidak tahu, tapi kali ini, tubuhnya telah ditipu oleh bayangan cahaya. Kekuatannya diaktifkan. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi pada Hansen. Bahkan Demon Alpha, Asura, dan elit lain seperti itu tidak bisa menipu tubuh Hansen, tetapi Crab Myrtle mampu melakukannya. Ini menakutkan. Siapa kamu? Hansen memandang Crab Myrtle. Dia tidak percaya Crab Myrtle hanyalah roh dewa kelas hancur. Alam semesta tidak bisa memiliki roh dewa kelas hancur yang kuat seperti itu. Bahkan jika ada, itu sudah menjadi kelas Annihilation. Tuan Dolar sangat pelupa, kata Crab Myrtle. Namaku Crab Myrtle. Dia kemudian memancarkan cahaya dewa dan berkata, perhatikan, Tuan Dolar. Keahlian aku disebut Star Cheng. Petik 2. Ketika cahaya dewa tubuh Crab Myrtle berubah, langit penuh bintang juga mulai berubah. Itu menghujani cahaya bintang yang telah diciptakan oleh 1000 bintang. Hansen akhirnya tidak terburu-buru hanya karena salah menilai. Dia tidak ingin ceroboh. Dia mengangkat tangannya dan meraih bintang itu. Dia menemukan bahwa bintang itu tidak memiliki kekuatan apapun. Itu masih hanya bayangan kosong. Crab Myrtle terus menggunakan banyak keterampilan yang berbeda. Dia menggunakan 7. Tak satu pun dari mereka tampaknya mengandung kekuatan. Dia menggunakan 7 keterampilan bayangan yang tidak melakukan apa-apa, dan mereka menipu tubuh Hansen 7 kali. Bab 3431, Kelemahan terungkap. Hansen tampak redup. Sejak tubuhnya berevolusi, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan sesuatu seperti ini. Dia tidak bisa mengatakan apa yang asli ketika datang ke Crab Myrtle, yang seluruh tubuhnya terselubung kabut. Hansen bahkan bisa melihat melalui Demon Alpha, yang memiliki kekuatan Ayah Bauer, tetapi dia tidak dapat melakukan apa yang dia lakukan terhadapnya pada Crab Myrtle. Keterampilan ilusi ini sangat kuat, tetapi bagi aku, itu hanya hal yang baik. Itu mungkin menipu tubuhku, tapi aku bisa menyerang. Setelah ditipu oleh keterampilan ilusi 7 kali, Hansen memutuskan sekarang adalah waktu untuk menyerang. Ketika Crab Myrtle membuat bintang bersinar, kekuatan tubuh Hansen meledak. Dia berteleportasi di depan Crab Myrtle dan melemparkan pukulan ke arah dada Crab Myrtle. Pukulan Hansen memiliki banyak kekuatan yang terkumpul di dalamnya. Itu bepergian dengan kekuatan Sutra Dongsuan. Kekuatan Dongsuan yang kuat membuat roda gigi universal di sekelilingnya berhenti berputar. Hansen membuktikannya di tubuh Demon Alpha. Bahkan penyebab kuat kekuatan roh dewa dapat dikunci oleh kekuatan Sutra Dongsuan. Di bawah kekuatan Sutra Dongsuan, tidak masalah jika ada angin, api, kilat, guntur, waktu, atau kekuatan ruang yang datang melawannya. Itu semua bisa dipaksa untuk berhenti berputar. Itu juga termasuk kekuatan Crab Myrtle. Sama seperti tinju Hansen akan bertabrakan dengan bentuk Crab Myrtle, bibir Crab Myrtle mengembangkan senyum aneh. Tubuh, yang tadinya berhenti, mulai bergerak. Itu sangat cepat. Saat melewati tinju Hansen, jari-jarinya mengarah ke pinggang Hansen. Kecepatan reaksi Hansen sangat cepat tetapi tidak cukup untuk menghindari jari-jari itu. Crab Myrtle bersentuhan dengan pinggang Hansen. Kekuatan fingering tidak seperti cahaya bintang atau apapun. Hansen merasa seolah-olah jarum ditusukkan tepat ke pinggangnya. Dia merasakan mati rasa mengklaim seluruh tubuhnya. 10 jari Crab Myrtle seperti pedang. Mereka menutupi tubuh Hansen. Ketika Hansen merasa sakit, dia berencana untuk menyerang seperti orang gila. Dia berharap bisa mengalahkan Hansen. Hansen terkejut. Sekarang, satu-satunya orang yang mampu melukai tubuhnya sejauh ini adalah musuh bebuyutan baru ini. Kekuatan Crab Myrtle begitu kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia menahan perasaan sakit dan menggerakkan tubuhnya. Dia menggunakan semua jarinya seperti pedang dan mengejar jari Crab Myrtle. Crab Myrtle terkejut dengan fakta bahwa Hansen mampu melawan. Tubuhnya seperti angin, tidak ingin terlibat langsung dengan Hansen. Hansen tidak akan mengizinkan Crab Myrtle kesempatan untuk mundur dan mundur. Ketika dia ingin mengejar, dia menyadari kekuatannya sudah habis dan tidak bisa lagi melawan Crab Myrtle. Hansen mengerutkan kening dan berpikir, apa yang terjadi? Mengapa tubuh aku percaya bahwa pria ini tidak berbahaya bagi aku? Crab Myrtle tidak terlalu jauh, tapi dia kembali menatap Hansen dan tertawa sambil berkata, begitu. Tubuh kamu membutuhkan kekuatan-kekuatan musuh sebelum diaktifkan sehingga kamu dapat menggunakan jumlah kekuatan yang sama untuk mengusir mereka. Jika aku tidak menggunakan kekuatan, maka tubuh kamu praktis tidak berguna. Petik 2. Setelah kalimat itu diucapkan, kedua alam semesta menjadi kaget. Tidak mungkin, Hansen adalah roh dewa kelas pemusnahan. Apa yang baru saja dikatakan Crab Myrtle sepertinya tidak mungkin. Apakah dia membutuhkan kekuatan lawan untuk mengaktifkan kekuatan tubuhnya sendiri? Elemen macam apa itu? Betulkah? Semua orang membicarakannya. Hansen dengan tenang menatap Crab Myrtle. Dia terkejut bahwa Crab Myrtle dapat dengan mudah melihat kondisi tubuhnya, tetapi dia tidak mendeteksi kekuatan apapun yang menganalisisnya sedemikian rupa. Hansen tidak pernah menyangka kondisi tubuhnya bisa disembunyikan dari semua orang.
Bahkan jika Crab Myrtle tidak melihatnya, ketika dia melawan Qin Xiu, dia yakin Qin Xiu akan dapat mempelajarinya tentang dia. Tuan Dolar, apakah aku tidak benar? Crab Myrtle bertanya sambil tersenyum. Kamu benar, Han Sen tidak menyangkal ini. Dia hanya mengangguk. Apa, betulkah? Apakah itu benar? Jika lawan Han Sen tidak menggunakan kekuatan apapun, dia tidak akan bisa bertarung. Orang seperti itu bisa mencapai 4 besar adalah lelucon, bukan begitu? Aku sudah bilang begitu. Kesuksesan Han Sen hanya datang dari orang-orang yang dikenalnya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa mencapai 4 besar? Wang Yuhang itu jauh lebih kuat darinya. Sayang sekali Wang Yuhang sangat jenius dan memutuskan untuk keluar dari 16 besar untuk Han Sen. Petik 2. Itu tidak mungkin. Tuan Dolar sangat kuat. Tidak mungkin hal-hal seperti ini. Pasti ada yang tidak beres. Di alam semesta, semua orang terkejut. Berita ini terlalu mengejutkan. Oh tidak, kekuatan Sanmu telah terlihat. Di Space Garden, Tang Zhenliu khawatir. Ji Yanran juga terlihat gugup. Kondisi tubuh Han Sen lebih baik disembunyikan. Sekarang setelah kekurangannya terungkap, dia kehilangan kesempatan untuk menang. Kalau begitu, sepertinya kamu tidak akan menang hari ini, kata Crab Myrtle pelan. Tidak, aku akan menang, kata Han Sen sambil menggelengkan kepalanya. Tuan Dolar sangat percaya diri. Tolong jelaskan kepada aku bagaimana menurut kamu akan menjadi pemenang. Crab Myrtle tidak mengejeknya, dia serius bertanya. Seperti yang kamu katakan, tubuhku membutuhkan kekuatanmu untuk diaktifkan, kata Han Sen. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan, maka aku tidak dapat menggunakan kekuatan aku. Tetapi jika kamu tidak menggunakan kekuatan, kamu juga tidak akan menang. Jika kamu menggunakan kekuatan dalam upaya untuk menghancurkan aku jamin aku akan menjadi pemenangnya. Itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Crab Myrtle terlihat sangat percaya diri. Begitukah? Ya, aku sangat ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk mengalahkan aku. Han Sen memandang Crab Myrtle. Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan musuhnya. Tuan Dolar, apakah kamu lupa tentang bayangan cahaya bintang aku? Crab Myrtle bertanya. Izinkan aku menunjukkannya sekali lagi. Mereka bukan sekadar bayangan. Tubuhnya memunculkan cahaya dewa. Langit penuh bintang bersinar dengan cahaya bintang. Banyak cahaya turun, saling bersilangan seperti bidak catur saat mereka menuju tubuh Han Sen. Kali ini, cahaya bintang berbeda. Cahaya bintang tidak mengaktifkan kekuatan Han Sen. Tubuhnya mengira cahaya bintang itu tidak berbahaya. Hati Han Sen melonjak. Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Detik berikutnya, cahaya bintang menghantamnya. Han Sen tidak mengaktifkan kekuatan apapun. Dia tidak bisa menghindari cahaya bintang yang jatuh. Ark! Han Sen berteriak. Cahaya bintang itu seperti bilah pedang cahaya pisau. Itu mengelilingi Han Sen. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, jadi dia terbang. Han Sen merasakan tubuhnya terbakar dimanapun cahaya bintang menyentuhnya. Seolah-olah dia dicambuk dengan cambuk yang kejam. 10 juta lampu jatuh. Itu seperti 10 juta cambukan yang diberikan oleh cambuk keji. Rasa sakitnya begitu menyiksa sehingga Han Sen mengira dia akan mematahkan giginya. Meskipun Han Sen dikalahkan, kekuatannya belum aktif. Tubuhnya tidak berpikir itu dalam bentuk bahaya apapun. Han Sen dapat mengkonfirmasi tebakannya. Kekuatan Crab Myrtle mampu mengelabui tubuhnya. Bab 3432, Latar Belakang Crab Myrtle. Editor, Penatua, bagi yang mau sawer mimin silahkan cek deskripsi. Mencari tahu bahwa tubuh Han Sen memiliki beberapa masalah tidaklah sulit. Mampu mengelabui tubuhnya dan juga melukainya ke titik putus asa tanpa kekuatan di tubuhnya mengaktifkan adalah sesuatu yang menakutkan. Untungnya, tanpa kekuatan yang meledak, Han Sen memiliki kekuatan tubuh yang menakutkan. 10 juta cahaya bintang menimpanya tetapi hanya meninggalkan bekas merah kecil di kulitnya. Jenis cedera ini tidak terlalu serius. Han Sen mampu menahan rasa sakit. Tidak melihat jalan keluar dari kesulitan ini adalah hal yang paling menakutkan. Jika dia bisa menggunakan seni Geno, Han Sen akan memiliki 10.000 cara berbeda untuk memecahkan cahaya bintang Crab Myrtle. Sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di Space Garden, Tang Zhenliu agak khawatir ketika dia bertanya, apakah Han Sen akan baik-baik saja di sana. Huang Fujing tidak berbicara omong kosong. Dia memandang Han Yufei dan bertanya, Saudari Han, apakah kamu tahu sesuatu tentang latar belakang Crab Myrtle? Siapapun dapat mengatakan bahwa Crab Myrtle bukan hanya roh dewa kelas hancur seperti yang dia gambarkan sebelumnya. Dengan kekuatan yang dia miliki, bahkan roh dewa kelas pemusnahan bisa melakukan hal yang sama dengannya. Han Yufei terdiam sesaat sebelum berkata, aku belum pernah mendengar tentang roh dewa ini sebelumnya. Dari apa yang paling aku ketahui, dia bukan salah satu dari 12 roh dewa kelas pemusnahan. Tetapi menilai dari apa yang dapat dilakukan tubuhnya, ia memiliki tubuh roh-roh dewa. Dia tentu saja adalah roh dewa. Petik 2. Jika dia bukan roh dewa kelas pemusnahan, apakah dia roh dewa kelas ribut? Tang Zhenliu bertanya, aku pikir Han Sen mengatakan hanya ada 5 roh dewa kelas ribut. Crab Myrtle ini tidak termasuk di antara mereka, kan? Han Yufei mengerutkan kening dan tidak berbicara. Jelas, dia juga tidak tahu Crab Myrtle. Jauh di sana, di sebuah planet biru, sebuah kuil dewa logam dan emas duduk di sebuah pulau di tengah laut. Seorang pria dan seorang wanita berbaring di pantai, berjemur sambil menonton Han Sen dan Crab Myrtle melakukan pertempuran mereka.
Wanita itu sangat cantik sehingga orang tidak bisa menatapnya secara langsung. Dia terlihat sangat dingin, sulit untuk memikirkan sesuatu yang sensual ketika itu datang padanya. Bahkan pelaku kejahatan seksual akan merasa malu melihat dirinya sendiri karena mereka tidak bisa memikirkan hal cabul tentang dirinya. Pria di dekatnya memiliki kulit perunggu. Dadanya lebar. Dia tampak seperti pria yang sangat maskulin dan kuat. Jika Hansen bisa melihat mereka, dia akan tahu siapa mereka. Pria dan wanita itu adalah Taiyi dan Dewa Bulan. Dewa Bulan menyaksikan Hansen dicambuk oleh cahaya bintang. Dia mengangkat bibirnya dan berkata, "Hansen, pria kecil itu, tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan roh dewa kecil kelas hancur seperti itu." Taiyi tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu tahu siapa Crab Myrtle itu, namun kamu bersedia mengatakan sesuatu seperti itu. Apakah kamu meremehkan Hansen, atau kamu meremehkan Crab Myrtle?" Lagi pula, keduanya tidak bagus, kata Dewa Bulan. Dia tidak bisa menahan tawa. Taiyi tersenyum. Tidak peduli apa, Hansen adalah pewarismu. Jika dia dikalahkan terlalu parah, kamu hanya akan malu. Tapi mungkin Crab Myrtle yang mengalahkannya. Meski begitu, dia hanya mengalami luka ringan. Dan itu, harus aku katakan, agak mengejutkan. Apakah kamu berbicara dengan baik atas nama Hansen, atau berbicara baik tentang Crab Myrtle? Dewa Bulan tampak tidak senang. Crab Myrtle menindas seseorang yang lebih rendah. Apakah dia benar-benar berpikir aku bisa diganggu? Ketika kamu memukuli seekor anjing, kamu sebaiknya berhati-hati dengan siapa tuannya. Dia adalah pewarisku. Taiyi tertawa. Jangan khawatir, Crab Myrtle tidak akan berbuat banyak pada Hansen. Dia hanya ingin memberitahu Hansen kelemahannya. Jika Hansen dapat mengetahui apa itu akan membantu Hansen. Itulah satu-satunya cara Hansen bisa mengalahkan Qin Xiu. Aku kira itu lebih seperti Raja Manusia sekarang. Petik 2. Dewa Bulan terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa Crab Myrtle berpikir Hansen dapat melawan Raja Manusia dan mengalahkannya? Ya, itu sepertinya penilaian yang adil, kata Taiyi. Kalau tidak, Crab Myrtle tidak akan berurusan dengan hal-hal sendiri dan memaksa Hansen untuk menghadapi kekurangannya sendiri. Dewa Bulan menampilkan wajah yang membuatnya tampak seperti sedang memikirkan sesuatu, tetapi kemudian dia tertawa dan berkata, ini menarik. Pemimpin memilih putrinya sendiri. Ola Geno memilih Hansen. Aku pikir situasi ini akan membuat keduanya memiliki pendapat yang sama. Aku pikir mereka akan bekerja sama. Aku tidak menyangka akan ada konflik lagi. Aku kira Partai Kekacauan Dewa dan Ola Geno selalu dianggap sebagai musuh. Petik 2. Mereka sebenarnya bukan musuh. Taiyi memandang Dewa Bulan dan berkata, Crab Myrtle selalu menjaga Hansen. Di masa lalu, aku pikir itu semua karena Bauer, dan itulah sebabnya dia merawat Hansen. Sekarang, aku pikir dia sudah memilih Hansen jauh sebelumnya. Apakah menurutmu dia memilih Hansen? Itu sepertinya tidak mungkin. Tubuh Hansen aneh sekarang, tapi kita masih belum tahu apakah dia masih bisa melangkah. Bahkan jika dia bisa melangkah, Crab Myrtle tidak akan memiliki pandangan ke depan untuk melihat semua pencapaian Hansen sampai saat ini kecuali jika pemimpin lama dihidupkan kembali. Tapi pemimpin lama itu juga bukan Crab Myrtle. Dia tidak bisa melihat kekuatan ini. Dewa Bulan tampak seolah-olah dia tidak percaya padanya. Mungkin Crab Myrtle tidak bisa melihat pencapaian Hansen di masa depan, tapi setidaknya dia tahu Hansen adalah pewaris Han Jinzi, itulah sebabnya dia bersedia terlibat dalam perjudian, kata Taiyi. Han Jinzi, penipu tua itu, bagaimana dia berhubungan dengan Ola Geno? Dewa Bulan mengerutkan kening setelah mendengar nama Han Jinzi diucapkan. Aku hanya tahu sebanyak yang kamu tahu, kata Taiyi dengan serius. Untuk dapat membuat permintaan di depan Crab Myrtle dan bertahan adalah pencapaian yang sangat langka, tetapi Han Jinzi adalah salah satunya. Kudengar dia bisa mengalahkan Crab Myrtle. Huff, aku tidak berpikir dia begitu kuat. Yang dia lakukan hanyalah bermain trik, Moon menjilat bibirnya saat dia berbicara. Jika seseorang melihat wajahnya, sepertinya dia tidak menyukai orang yang dikenal sebagai Han Jinzi. Bahkan jika dia hanya penipu, untuk bisa mengalahkan penguasa alam semesta adalah sesuatu yang agak menakutkan, kata Taiyi dengan serius. Jika kamu pernah melihatnya lagi, jangan lupakan berita gembira kecil itu. Aku tidak percaya ini. Dia pembohong. Apa yang bisa dia lakukan pada orang sepertiku? Plus, dia hanya mengalahkan penguasa alam semesta. Jika Master Tablet Geno baru lahir, pemimpin akan berubah. Mengalahkan pemimpin Ola Geno bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Jika dia begitu baik, mengapa tidak memperjuangkan ahli warisnya dan mendapatkan Qin Xiu itu? Raja manusia itu. Dewa Bulan mendengus. Taiyi merasa tertekan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang itu misterius. Aku juga tidak tahu motifnya. Aku pikir dia mungkin bisa mengalahkan reinkarnasi dari pemimpin lama, tetapi pemimpin lama memilih Asura untuk tubuh rohnya. Dia bergabung dengan Asura. Sekarang, dia tidak bisa bereinkarnasi lagi. Jika seseorang mengetahui siapa Han Jinzi itu, kemungkinan besar hanya Crab Myrtle yang akan menjadi orangnya. Mereka berdua hanya penipu, kata Dewa Bulan. Mereka hanya pembohong. Mereka hanya memiliki minat yang sama. Saat mereka berdiskusi, Hansen terjebak dalam cahaya bintang. Dia mengumpulkan kekuatan, ingin melepaskan diri dari cahaya bintang, tetapi tubuhnya tidak dapat dibangunkan oleh kekuatan yang menahannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, cahaya bintang menghentikannya. Jika kekuatanku tidak bisa digunakan, maka aku hanya perlu menggunakan kekuatan Crab Myrtle, pikir Hansen sambil memejamkan mata. Dia fokus pada cahaya bintang yang menghujaninya.
Bab 3433, Subscribe Penatua. Kekuatan diri tidak dapat digunakan. Hansen berencana menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan lawan. Itu adalah teknik paling primitif dan rumit yang bisa dia lakukan. Banyak orang yang mengetahuinya tetapi mengalahkan kekuatan dengan menggunakan kekuatan tidak sering digunakan dalam pertarungan yang sebenarnya. Biasanya, orang yang lebih kuatlah yang akan mengalahkan orang yang lebih lemah. Mereka menggunakan kekuatan untuk mengurangi kepercayaan diri lawan. Dalam pertarungan nyata antara dua orang yang memiliki level yang sama, atau ketika yang lemah bertarung melawan yang kuat, menggunakan kekuatan untuk mengalahkan keterampilan kekuatan sulit digunakan dalam pertarungan yang sebenarnya. Menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan adalah sesuatu yang sangat dikuasai Hansen. Ketika Bai Xian mengajarinya cara menggunakan ledakan Yin Yang, Hansen telah menghabiskan waktu untuk meneliti cara mengalahkan kekuatan dengan menggunakan kekuatan. Sekarang, dia tidak dapat mengaktifkan kekuatan tubuhnya. Karena tubuhnya memiliki kekuatan yang cukup, tidak terlalu sulit baginya untuk menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan. Dia merasakan cahaya bintang mendarat di atasnya. Otot dan tulang Hansen mulai menyesuaikan sudutnya dengan ringan. Ketika cahaya bintang menerpa, ada perubahan aneh. Aku katakan, orang seperti Hansen seharusnya tidak bisa mencapai 4 besar. Meskipun dia mungkin adalah roh dewa kelas pemusnahan, dia bukan salah satu dari 12 dewa utama teratas. Dewa liar akan selamanya menjadi dewa liar. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan dewa utama. Tubuhnya kuat. Aku akan memberinya itu. Dia telah dihantam oleh cahaya bintang begitu lama sekarang, dan dia belum pingsan. Petik 2. Untuk dipermalukan seperti ini, mengapa tidak membalikkan keadaan dan menyerah? Aku khawatir dia bahkan tidak bisa kebobolan. Mengapa? Tanpa kekuatan, mengapa repot-repot mendaki begitu tinggi? Semua orang tahu semakin tinggi kamu mendaki, semakin jauh kamu jatuh. Di alam semesta kerajaan, banyak bangsawan secara brutal mengejek Hansen. Pada saat ini, tiba-tiba, beberapa perubahan aneh terjadi pada tubuh Hansen. Cahaya bintang yang mendarat di atasnya seperti cahaya yang jatuh di cermin. Itu tercermin dari tubuh Hansen. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya yang dipantulkan dari tubuh Hansen menghantam cahaya bintang lainnya. Ketika mereka bertabrakan, ada gelombang kejut dan cahaya yang menakutkan. Seluruh medan pertempuran bersinar. Itu seperti kembang api. Semakin banyak cahaya bintang yang dipantulkan oleh tubuh Hansen. Itu tidak hanya menghentikan cahaya bintang yang turun ke Hansen. Banyak cahaya bintang menuju Crab Myrtle. Dia menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan. Itu cukup mengesankan, tetapi itu tidak akan cukup. Mata Crab Myrtle berkilat. Langit penuh bintang berubah seiring dengan kehendaknya. Cahaya bintang yang datang untuk Hansen sekarang berbeda dari sebelumnya. Tubuh Hansen merasakan perubahan dalam cahaya bintang. Ketika cahaya bintang turun, itu dengan keras mengalir kemana-mana. Sekarang, cahaya bintang berubah sesuai dengan elemennya. Kemenangan sepertinya tidak akan tercapai. Api itu tidak normal. Air akan menjadi lunak. Emas akan menjadi kuat. Bumi terasa berat. Setiap kekuatan membawa fitur yang berbeda untuk menciptakan kekuatan yang berbeda. Jutaan cahaya bintang jatuh. Tidak ada satupun cahaya bintang yang merupakan pengulangan dari yang terakhir. Ada kekuatan sekrup, kekuatan menghancurkan, kekuatan ledakan, kekuatan menembak, kekuatan lunak yin, dan semua jenis kekuatan. Mereka semua mendarat di Hansen untuk mempersulit Hansen meminjam kekuatan itu. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku mengambil kekuatanmu? Kamu terlalu naif jika itu yang kamu pikirkan. Hansen mengangkat bibirnya. Tubuhnya masih sedikit gemetar. Kekuatan yang berbeda mendarat padanya. Itu memicu beberapa perubahan di tubuhnya yang tidak bisa dilihat orang. Itu meledakannya dengan cahaya bintang. Sekarang, Hansen tidak dihentikan oleh cahaya bintang. Semua cahaya bintang mendarat padanya, dan kemudian semuanya pergi ke Crab Myrtle. Semua ras di alam semesta terkejut. Hansen sekarang agak seperti cermin, mencerminkan semua kekuatan di Crab Myrtle. 10.000 ras alam semesta semuanya terkejut. Hansen telah menjadi seperti cermin dan mengirim semuanya kembali ke Crab Myrtle. Alam semesta kerajaan sunyi senyap sementara alam semesta Geno meledak dengan tawa dan keceriaan. Master Dolar benar-benar Master Dolar. Crab Myrtle itu pasti tidak bisa mengalahkan Master Dolar. Tuan Dolar sangat menakutkan. Meskipun ada 10.000 cahaya bintang dengan masing-masing cahaya bintang memiliki kekuatan yang berbeda, dia dapat mengabaikan perbedaan individu dan memantulkan semuanya. Dia bisa mengendalikan mereka dengan bebas. Dia benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatannya. Anak itu meminjam kekuatan untuk menggunakan kekuatan. Aku khawatir dia memiliki tingkat dewa yang tepat. Petik 2. Alam semesta Geno sedang dalam diskusi. Bahkan para elit seperti pemimpin Istana Langit memuji Hansen dengan mengatakan, untuk dapat menggunakan keterampilan meminjam kekuatan dengan baik, dia harus menjadi yang nol. Satu dalam hal itu. Pemimpin sangat tinggi, yang berada di sisinya, berkata, itu karena tubuhnya. Jika tubuhnya tidak sekuat itu, tidak peduli seberapa besar kekuatan pinjamannya. Mereka tidak akan bekerja. Seorang ahli teori terkenal di alam semesta ini pernah berkata bahwa jika kamu memberi seseorang titik dukungan dan tongkat yang cukup panjang, dia bisa mengangkat alam semesta. Tetapi di mana seseorang dapat menemukan tongkat sepanjang itu yang dapat memikul beban alam semesta dan tidak patah? Aku benar-benar ingin tahu tentang bagaimana tubuh Hansen menjadi sekuat ini. Petik 2. Pemimpin Istana Langit menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Orang-orang di Space Garden semuanya istimewa.
Mereka semua unik, dan Hansen adalah yang terbaik di antara mereka. Aku tidak mengerti tubuhnya sekarang. Tai Yi melihat Hansen bergerak. Dia tertawa. Anak itu telah berevolusi dengan cara yang menakutkan. Sepertinya dia bisa menerima semua yang telah dilemparkan padanya. Meski begitu, dia tidak cukup cocok dengan aturan alam semesta ini. Petik 2. Dewa Bulan memandang Hansen dan bertanya, apakah dia akan mengambil langkah itu? Tai Yi menggelengkan kepalanya. Tidak. Bahkan aku tidak berhasil mengambil langkah itu, tetapi aku telah berjalan setengah langkah. Aku bisa merasakan sebagian dari kekuatan langkah itu. Sekarang, kekuatan Hansen berbeda, jadi aku tidak bisa sepenuhnya yakin dengan situasinya saat ini. Dewa Bulan tahu tidak ada jawaban yang bisa didapat, tetapi dia masih bertanya, kalau begitu, bagaimana situasinya? Bisakah dia berjalan selangkah itu sebelum dia akhirnya bertarung melawan Raja Manusia? Aku tidak tahu. Tai Yi menggelengkan kepalanya. Dia terdiam sebentar sebelum berkata, aku pikir inilah mengapa Crab Myrtle datang. Dia ingin tahu seberapa jauh tubuh Hansen telah berkembang dan melihat apakah dia benar-benar dapat membuat langkah itu. Crab Myrtle memilih Hansen, kata Dewa Bulan dengan cemberut. Dia pasti tahu bagaimana Hansen akan berubah. Tai Yi tertawa. Apakah kamu benar-benar berpikir dia adalah dewa yang tahu segalanya? Jika dia mampu mengendalikan segalanya, tidak akan ada Xenogen X yang tumbuh dewasa. Setidaknya, dia tidak akan bisa mengendalikan Hansen. Kalau begitu, mengapa dia memilih Hansen? Dewa Bulan tidak memahami roh dewa seperti Crab Myrtle yang memilih seseorang yang tidak dapat dia kendalikan. Itu karena yang tidak diketahui selalu menyimpan kemungkinan. Dia tidak menginginkan Crab Myrtle lagi. Dia menginginkan Hansen, yang bisa mengalahkan Qin Xiu atau Raja Manusia. Tai Yi memandang Hansen dengan mata berapi-api. Aku hanya tidak tahu apakah Crab Myrtle benar. Crab Myrtle tampak lucu. Melihat langit penuh cahaya bintang datang, dia tidak senang atau sedih. Cahaya bintang mendarat di atasnya seperti tetesan hujan di laut. Mereka semua menghilang. Tidak peduli berapa banyak cahaya bintang yang turun ke Crab Myrtle, mereka tidak melakukan apapun pada pakaiannya. Hansen merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia tahu Crab Myrtle kuat, tetapi melihat kekuatan sebesar itu masih mengejutkannya. Crab Myrtle ini tidak mungkin orang itu di Aula Geno. Hansen mulai bertanya-tanya. Selain pria di Aula Geno itu, dia tidak bisa memikirkan roh dewa sekuat ini. Kamu tidak buruk, tapi kami baru saja memulai. Crab Myrtle diam, tapi sekarang dia bergerak. Bab 3434, aku akan menunjukkan bagaimana rusaknya. Hansen telah bertemu banyak elit pada waktunya bepergian ke seluruh dunia. Selalu ada beberapa yang dianggap sangat kuat. Tidak ada yang seperti Crab Myrtle ini, yang membuatnya merasa seperti berada di bawah mikroskop. Pria itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya sedang diawasi. Seluruh tubuhnya, seluruh konspirasi, dan rahasia terdalam yang dia simpan di dalam hatinya semuanya terlihat oleh mata pria itu. Tidak ada lagi rahasia. Jari Crab Myrtle menunjuk langsung ke arahnya. Tampaknya tidak dilakukan dengan cara khusus apapun. Itu hanya jari acak yang ditujukan untuk menyentuh dahi Hansen. Tidak ada kecepatan kilat, tidak ada bayangan, tidak ada perasaan bahwa ini adalah gerakan tempur. Itu adalah pengangkatan jari secara acak dan biasa. Tidak ada keterampilan atau hal semacam itu yang terlibat. Jari acak membuat Hansen tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tidak, ini tidak berhasil. Ini juga tidak berhasil. Hansen tiba-tiba menyadari bahwa di bawah mata yang mengawasinya, jari yang sangat normal menjadi keterampilan terkuat yang pernah dilihat alam semesta. Hansen tiba-tiba tersadar dari linglung. Jari Crab Myrtle tidak terlalu istimewa. Yang istimewa adalah matanya, yang bisa mengintip ke dalam hati seseorang. Dengan mata itu, semua pikiranku tampak terbuka. Tidak peduli bagaimana aku ingin berurusan dengan hal-hal. Crab Myrtle tampaknya mengerti. Dia bisa mengubah jari itu menjadi serangan mematikan. Selama mata yang bisa mengintip ke dalam hati orang ada di sini, bagaimana aku bereaksi terhadap jari itu akan salah. Dewa Bulan melihat betapa kuatnya jari itu, dan itu membuatnya mengangkat bibirnya. Crab Myrtle benar-benar pengganggu. Dia adalah penguasa Aula Geno. Dia adalah penguasa alam semesta. Dia bisa menggunakan kekuatan aturan alam semesta untuk melihat ke dalam jiwa orang. Dia menggunakan itu untuk berurusan dengan Hansen. Itu tentu saja cukup murah. Tai Yi menggelengkan kepalanya. Untuk mengalahkan Raja Manusia, dia harus bertahan melalui cobaan ini. Kamu tahu Qin Xiu memiliki gen dan darah pemimpin lama. Dia mungkin tidak lengkap, dan masa depan mengatakan dia tidak bisa melakukannya, tapi dia bisa melihat menembus jiwa lawan. Dewa Bulan mengangguk. Bagaimana Hansen seharusnya menang? Dia tidak bisa menggunakan seni Geno. Dia harus menggunakan tubuhnya. Inilah betapa menakjubkannya keterampilan jiwa. Mereka lebih menakutkan daripada ramalan. Masa depan dapat diubah, tetapi pikiran dalam jiwa orang tidak dapat berbohong. Sepertinya Hansen secara terbuka mengakui pikirannya dengan jujur, dan kemudian bertarung dengan pemikiran itu. Dia tidak bisa berbohong, jadi bagaimana dia bisa menang? Tai Yi berkata, prajurit itu aneh. Orang yang menggunakan tentara selalu menang dengan aneh. Orang-orang selalu senang karenanya. Jenderal terkenal yang bisa meninggalkan noda tinta gelap sepanjang sejarah selalu menggunakan cara-cara aneh untuk menang dan menjadi terkenal. Tapi orang selalu lupa cara aneh adalah cara yang berisiko. Untuk melakukan sesuatu sekali, tidak ada jaminan itu bisa diulang untuk kedua kalinya. Jenderal sejati yang tidak pernah kalah tidak memiliki pencapaian besar, tetapi mereka masih bisa terus berjuang tanpa mati. Apa kamu tahu kenapa?
Apakah kamu berbicara tentang jalan raja? Dewa Bulan bertanya dengan tenang. Tai Yi mengangguk. Menghabiskan $1 untuk melakukan sesuatu yang hanya bernilai $1 atau menghabiskan $10 untuk melakukan sesuatu yang bernilai $10, kamu tidak mendapatkan lebih dari yang seharusnya atau kehilangan lebih dari yang seharusnya. Jika 10 orang melawan 5 orang, 10 orang pasti menang. Jika 1000 orang bertarung dengan 800 orang, 1000 orang harus menang. Untuk memberitahu lawan kamu tentang segalanya, lawan tidak bisa menang. Mereka hanya menonton dan kalah. Lakukan apa yang kamu bisa. Jangan mengambil risiko. Ini adalah jalan raja. King Pat adalah pertarungan kekuatan. Jika tubuh Hansen normal, dia bisa menggunakan King Pat untuk mengalahkan Crab Myrtle, tetapi tubuhnya saat ini tidak dapat menggunakan kekuatan. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa menggunakan King Pat? Dewa Bulan tidak menyadarinya. Itu sepenuhnya tergantung pada apakah Hansen dapat membawanya ke tahap berikutnya atau tidak. Tai Yi memberinya jawaban yang tidak berguna. Hati Hansen terasa seperti melawan langit dan manusia. Tidak masalah jika dia bergerak. Tidak masalah jika dia bertarung. Tidak masalah jika dia menghindar. Dia tidak bisa lepas dari jari yang mengancam itu. Kehilangan sepertinya satu-satunya cara. Jika dia mencoba mundur, serangan Crab Myrtle akan berlanjut, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Hansen tahu King Pat, dan dia tahu lebih banyak daripada Tai Yi. Dia memikirkan King Pat yang memungkinkannya mematahkan jari Crab Myrtle, tapi itu seperti yang dikatakan Moon God. Dia tidak memiliki kekuatan. Bagaimana dia bisa menggunakan King Pat? Seorang prajurit kecil yang menghadapi sejuta tentara besar bukanlah jalan raja. Bahkan jika seorang raja sejati ditinggalkan sendirian untuk melawan 1 juta tentara, bahkan jika seseorang berbicara tentang jalan raja, itu akan sama lucunya dengan badut. Apa yang aku miliki sekarang yang lebih kuat dari Crab Myrtle? Hansen melihat jari-jari Crab Myrtle datang. Dia memikirkan sejuta ide, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Melihat jari Crab Myrtle akan menyentuh jarinya, mata Hansen terbuka. Cahaya dewa di matanya muncul. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan menggunakannya untuk memukul jari Crab Myrtle. Jari Crab Myrtle mengenai kepala Hansen. Crab Myrtle diledakkan. Hansen mencengkeram kepalanya dan jatuh ke tanah dengan bibir dan giginya kesakitan. Itu adalah ide yang sangat buruk bagimu untuk menggunakan kekerasan. Crab Myrtle menggunakan tangan lain untuk menggosok jarinya yang rusak. Ujung jarinya sedikit merah, tapi dia masih tersenyum pada Hansen. Ini bukan tentang aku menjadi cabul atau tidak. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu harus membunuh aku. Hansen tersenyum. Ini terdengar buruk, tetapi Hansen telah melalui semuanya. Dia tidak peduli dengan reputasinya. Crab Myrtle menyipitkan matanya. Dia mengangkat bibirnya, menatap Hansen, dan tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak dapat melakukan apapun pada tubuhmu? Ya, itu benar, jawab Hansen. Oke, aku akan menunjukkan kepada kamu bagaimana aku bisa memecahkannya. Crab Myrtle mengangkat jarinya. Dia memilih Hansen. Dia masih menggunakan jari yang sama. Faktanya, jika Crab Myrtle ingin membunuh seseorang, dia tidak perlu menggunakan skill atau kekuatan. Jika dia ingin membunuh seseorang, dia hanya akan menggunakan pikirannya. Alam semesta tidak memiliki banyak makhluk yang memaksa Crab Myrtle untuk menarik jarinya yang mematikan. Bahkan lebih jarang jari itu gagal membunuh targetnya. Jadi, Crab Myrtle tidak membutuhkan skill. Jari itu sudah cukup untuk membunuh dewa dan peri. Itu bisa membunuh alam semesta. Wajah Hansen tampak agak redup. Jarinya tampak sama, tetapi dia tahu jika Crab Myrtle benar-benar orang yang dia percayai. Jari itu bukan hanya jari. Hansen tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkannya. Dia memegangi kulit kepalanya dengan erat untuk memukul jari Crab Myrtle lagi. Apakah kamu tidak ingin menyentuhku? Sekarang kamu bisa menyentuhnya. Hansen mengumpulkan kekuatan di kepalanya. Dia akan memukul jari Crab Myrtle. Jari Crab Myrtle tidak berubah. Itu seperti terakhir kali ketika itu mengenai kepala Hansen dengan keras. Kali ini, semuanya berbeda. Kepala Hansen terasa seperti ada paku di dalamnya. Itu sangat menyakitkan hingga rasanya seperti akan meledak. Bab 3435 Kelas Semesta, Subscribe Penatua. Semua yang ada di dunia ini memiliki keunikan hingga totalitasnya. Alam semesta adalah seluruh ciptaan. Tubuh makhluk kecil dapat dipandang sebagai sesuatu yang lengkap. Dari substansinya, alam semesta dan makhluk yang menempatinya utuh di dunia ini. Itu berarti tubuh itu sendiri bisa menjadi alam semesta yang unik. Ketika Crab Myrtle berbicara, jari-jarinya bergerak. Semua jarinya mengenai setiap bagian tubuh Hansen. Setiap jari yang menyentuh Hansen seperti paku baja yang dipalu ke tubuhnya. Hansen merasakan sakitnya terlalu tak tertahankan untuk ditanggung. Dia merasa mengerikan. Hal yang paling aneh dari itu semua adalah fakta bahwa pakaian Hansen tidak robek. Tubuhnya juga tidak terluka secara fisik. Meski begitu, Hansen merasakan kekuatan tajam paku yang melubangi tubuhnya di udara. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya, dia tidak bisa menyingkirkan batasan kekuatan. Aku berlatih sepanjang hidup aku, berkembang dan memahami keajaiban alam semesta ini. Meskipun aku tidak mengerti keajaiban alam semesta ini, aku bisa mengintip di balik tabir. Kekuatan alam semesta ini tidak bisa dihancurkan. Bahkan langit yang penuh dengan roh dewa tidak dapat menahannya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhmu karena kamu tidak bisa melawannya. Sementara Crab Myrtle berbicara, dia menyentuh Hansen 28 kali dengan jarinya. Di mana 28 jari menunjuk, titik cahaya berkedip. Itu seperti 28 bintang disematkan ke tubuh Hansen.
Mereka menjebak Hansen di luar angkasa. Itu terutama berlaku untuk cahaya bintang di dahinya. Cahaya bintang di dahinya begitu terang sehingga dia tampak seperti aurora borealis. Bagaimana itu? Apakah kamu pikir aku memiliki apa yang diperlukan untuk menghancurkan tubuh kamu? Setelah Crab Myrtle menarik tangannya kembali, dia memandang Hansen, yang terjepit di udara. Dia tersenyum padanya. Pada awalnya, Hansen bisa bergerak. Sekarang, setelah 28 lampu menyematkan tubuhnya, dia tidak bisa. Kekuatannya telah habis. Rasanya seperti 28 paku telah menancapkannya ke kayu salib. Hansen bahkan lebih tertekan tentang fakta bahwa tubuhnya belum diaktifkan. Seolah kekuatan yang melukai tubuhnya tidak ada. Setelah melihat Hansen tidak menjawab, Crab Myrtle tertawa. Apakah kamu masih tidak mau menyerah? Apakah kamu benar-benar ingin aku menendang kamu keluar dari 33 langit? Mata Hansen menatap Crab Myrtle seolah-olah matanya terbakar. Dia dengan serius berkata, aku hanya ingin tahu apakah ini semua kekuatan yang kamu miliki. Terus, bahkan jika itu semua adalah kekuatanku, lalu bagaimana? Crab Myrtle memandang Hansen dengan penuh minat. Tidak, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberitahu aku teori alam semesta, kata Hansen. Crab Myrtle tertawa, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak menjadi alam semesta itu sendiri, dan apa yang aku katakan bahkan mungkin tidak benar. Bahkan jika aku percaya kata-kata aku adalah kebenaran, aku belum bisa mengambil langkah itu. Mungkin apa yang aku anggap benar bisa jadi salah. Jika kamu mendengarkan kata-kata aku dan mengikutinya, dan mereka dinyatakan salah, kamu mungkin akan semakin tersesat. Mungkin kamu akan ingin memarahi aku nanti. Petik 2. Hansen berperilaku seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Crab Myrtle. Dia bertanya, apakah ini langkah terakhir? Jika aku bisa merasakan alam semesta di dalam tubuh aku, apakah itu berarti aku telah menempuh langkah itu? Mungkin, kata Crab Myrtle. Menilai dari tubuhmu, sayang sekali kamu mungkin tidak akan pernah bisa mengambil langkah itu. Itu karena tubuh orang lain memiliki aturan dan perintah sedangkan tubuh kamu hanya berantakan. Aku khawatir kamu tidak akan menjadi alam semesta. Petik 2. Hansen harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Crab Myrtle masuk akal. Di masa lalu, dia naik level. Kekuatannya sangat mirip dengan aturan alam semesta. Sekarang, tubuhnya tidak memiliki aturan atau ketertiban. Bagaimana dia bisa melanjutkan dengan tubuh seperti yang dia miliki? Hansen berpikir, jika Crab Myrtle adalah pria dari Aula Geno, maka dia adalah salah satu dari sedikit pria yang sangat dekat dengan langkah itu. Cara dia berbicara tentang menjadi alam semesta pastilah langkah yang dicari Qin Xiu. Tapi dia benar, dengan kondisi tubuh aku saat ini, aku rasa aku tidak akan bisa berjalan selangkah itu. Crab Myrtle tampak seperti sedang tersenyum pada Hansen, tetapi dia tidak tersenyum. Apakah kamu kecewa dengan prospek bahwa kamu tidak akan pernah bisa menempuh langkah itu? Tidak ada yang perlu dikecewakan, kata Hansen. Hidup memang seperti itu. Tidak ada yang akan pernah tahu mereka akan menjadi apa. Aku telah berjalan di banyak jalan yang berbeda dan menikmati banyak pemandangan indah untuk melihat apa yang orang lain lihat. Bagi aku, itu adalah bentuk kekayaan paling berharga yang aku miliki. Crab Myrtle memandangnya dengan jijik. Dia tertawa dan berkata, apa yang baru saja kamu katakan kepada aku terdengar seperti pecundang yang memberikan wawancara dan mengatakan bahwa mereka telah berjalan sejauh yang mereka butuhkan dan bahagia dengan kondisi mereka saat ini. Ini seperti persahabatan datang pertama dan kompetisi datang kedua. Ini seperti selama hatimu memilikiku, kamu bisa menikahi siapapun yang kamu suka. Itu adalah kata-kata orang yang lemah lembut yang tidak menginginkan apapun selain untuk menghibur hati mereka yang meratap. Ketika Hansen mendengarnya mengatakan semua itu, dia tertawa dan berkata, kamu benar. Itu adalah kata-kata penghiburan yang diucapkan kepada diri mereka sendiri oleh para pecundang. Crab Myrtle memandang Hansen dan bertanya, apakah kamu tidak melakukan hal yang sama persis? Kamu mengatakan kamu bahagia hanya dengan melihat apa yang ada untuk dilihat dan mencapai akhir tidak terlalu penting. Kamu hanya menghibur diri sendiri. Petik 2. Hansen dengan serius berkata, yang aku katakan hanyalah pandangan yang aku kagumi adalah hadiah aku. Aku tidak mengatakan tujuan akhir tidak masalah. Bagi aku, akhir dan tampilan sama pentingnya. Aku ingin ini menarik, dan aku ingin mencapai akhir yang aku inginkan. Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk mencapai akhir, kata Crab Myrtle dengan dingin. Hansen menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa pergi ke akhir yang didirikan oleh orang lain seperti kamu. Itu tidak berarti aku tidak dapat mencapai akhir yang ditetapkan oleh diri aku sendiri. Oh, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu berusaha mencapai tujuanmu? Crab Myrtle memandang Hansen dengan penuh minat. Dia tidak melanjutkan untuk melakukan hal lain. Hansen tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata, menjadi alam semesta adalah akhir yang sangat kuat, tetapi itu hanyalah akhir yang kamu tetapkan untuk diri sendiri. Bagaimana kamu tahu masih belum ada hasil yang lebih tinggi bahkan lebih dari itu? Ketika tubuh menjadi alam semesta, itu berarti kamu membakar diri sendiri dan berkomitmen pada alam semesta, kata Crab Myrtle. Kamu akan berada di level yang sama dengan alam semesta. Itulah alam semesta. Itu semuanya. Kamu tidak bisa menjadi lebih besar dari itu. Jika alam semesta adalah akhir, lalu apa yang berada di luar alam semesta? Hansen bertanya. Itulah filosofi apapun yang diklaimnya, kata Crab Myrtle. Tidak ada jawaban pasti. Katakanlah ada ujung lain di luar alam semesta. Itu berarti akhir alam semesta hanyalah sebuah perhentian.
Jika kamu memilih untuk berjalan ke halte itu, maka aku akan memilih jalan yang berbeda. Hanya karena aku tidak pergi ke perhentian itu tidak berarti aku tidak akan mencapai akhir. Sayang sekali semua ini hanya teori. Kamu hadapi adalah beberapa kesulitan yang sebenarnya. Jika kamu tidak dapat memperbaiki batasan teknis kamu saat ini, kamu tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melanjutkan dan melangkah lebih jauh. Crab Myrtle memandang Hansen seolah matanya terbakar. Mungkin tidak, mata Hansen mulai terlihat cerah. Sebuah kekuatan di dalam tubuhnya mulai mendidih. 28 lampu di Hansen semakin terang. Kekuatan yang menjepit tubuhnya di udara seperti paku yang menjaga tahanan tetap tegak. Bab 3436 ambil pukulan aku. Itu sangat bagus. Ya, begitu saja. Biarkan aku melihat potensi sebenarnya dari tubuh kamu. Crab Myrtle menyaksikan perubahan yang terwujud di seluruh tubuh Hansen. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Orang hanya bisa mendengar suaranya keluar sebagai gumaman. Otot-otot Hansen menegang, begitu pula kulitnya. Dia ingin melarikan diri dari pembatasan menyematkan 28 lampu dengan kekuatannya. Kamu benar mengatakan bahwa tubuhku tidak dapat merasakan aturan dan ketertiban. Itu seperti batu yang sangat keras sehingga tidak berguna. Hansen terus mengatakan hal-hal seperti ini sambil berjuang karena dia telah menghabiskan begitu banyak kekuatan. Tempat-tempat yang disematkan cahaya tidak menghasilkan lekukan di tubuhnya. Itu seperti pinta terlihat akan menembus kulitnya pada saat tertentu. Apa hubungannya dengan sesuatu? Hansen bertanya sambil terus berjuang. Bahkan jika kamu tidak bisa merasakan aturan dan ketertiban, tubuhku masih ada. Sebelumnya, kamu mengatakan semuanya lengkap dan terpisah dari yang lainnya. Satu semut, satu singa, satu batu. Setiap hal adalah alam semesta kecil yang lengkap untuk dirinya sendiri. Ya, tapi jadi apa? Ludahkan saja, Bung. Apa yang sebenarnya kamu coba katakan? Crab Myrtle memandang Hansen dengan penuh minat. Meski begitu, tubuhku masih akan memiliki alam semesta sendiri di dalam, kata Hansen. Karena alam semesta ini dalam mode chaos, kita tidak bisa memahaminya. Setidaknya, aku sendiri tidak dapat memahaminya. Lengan kanannya, yang telah mengerahkan kekuatan bergerak sedikit. Darah mulai merembes dari anggota badan. Dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Kulit lengan yang telah dijepit oleh cahaya telah robek. Darah keluar darinya. Apakah maksudmu tubuhmu seperti mode kekacauan sebelum alam semesta meledak? Crab Myrtle bertanya setelah berpikir sejenak. Ya, itulah tepatnya yang aku maksud. Kamu benar. Ketika Hansen berbicara, kulitnya pecah di tempat 28 lampu menyematkannya. Dia berdarah. Hansen tidak peduli dengan luka yang dideritanya. Dia masih menggunakan kekuatan dan mencoba melarikan diri dari cahaya, tetapi gerakan ini hanya membuat lukanya lebih besar. Darah keluar seperti tetesan air. Kamu adalah orang yang sangat berani untuk berpikir seperti ini. Kamu memperlakukan tubuh kamu seperti alam semesta sebelum meledak. Ini membuatnya tampak seperti kamu mungkin memiliki kemungkinan tak terbatas. Crab Myrtle sedikit mengerucutkan bibirnya, tersenyum, dan berkata, tapi ada satu hal yang salah. Aku mengatakan setiap makhluk dapat menggunakan tubuh mereka sebagai alam semesta kecil, tetapi alam semesta kecil ini, dibandingkan dengan alam semesta nyata, sangat kecil dan sangat sederhana. Ini lebih seperti prototipe. Tubuh masih perlu terus berevolusi untuk membuat awal alam semesta ini lebih lengkap. Lakukan itu, dan itu bisa menjadi kuat seperti alam semesta. Jika, sesuai dengan apa yang kamu katakan itu benar, tubuh kamu adalah alam semesta yang kacau sebelum meledak, itu berarti kamu adalah makhluk piramida tingkat terendah. Kamu lebih tertinggal daripada makhluk lain manapun. Petik 2. Kamu benar jika kamu ingin melihatnya seperti itu. Evolusi tubuh aku lebih buruk daripada makhluk lain di alam semesta. Hansen hanya berbicara setengah dari apa yang dia maksudkan ketika tangan kanannya mengepal. Cahaya yang menyematkan tangannya menembus daging dan tulangnya. Itu meninggalkan lubang berdarah di dalam dirinya. Terus, tidak ada yang mengerti tubuh aku lebih dari aku. Meskipun sangat lambat, aku tahu aku bisa merasakannya. Hal ini tidak berdaya. Aku bahkan bisa mengatakan itu sangat kuat. Aku hanya tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan ikatannya dan melepaskan kekuatannya. Jika aku bisa mengambil langkah itu, aku yakin tubuh ini akan menjadi yang terkuat di alam semesta. Ketika Hansen berbicara, lebih banyak darah mengalir keluar saat cahaya itu dicabut. Itu menembus daging dan tulangnya. Tubuh Hansen mencondongkan tubuh ke depan. Cahaya itu masih berada di tempatnya. Itu menembus tubuh dan tengkoraknya. Alis dan otaknya memiliki lubang berdarah di dalamnya. Tubuhnya benar-benar berlumuran darah dari atas ke bawah. Hanya dengan melihatnya saja sudah memuakkan. Semua orang yang memperhatikan pertempuran merasakan kulit mereka merinding dan gatal, tapi itu adalah visual yang layak untuk dipertahankan. Hansen berhasil menyingkirkan batasan yang memakukannya. Dia berhasil melepaskan 28, cahaya kejam yang telah melakukan yang terbaik untuk membuatnya tidak bergerak. Otot-otot di tubuh Hansen sangat tegang pada saat ini. Dia tampak seperti api yang menyala-nyala yang berkobar terang. Dia memandang Crab Myrtle dan mendekatinya. Dengan setiap langkah, lubang darah di tubuhnya sembuh. Tiba-tiba, dia kembali normal. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa untuk menunjukkan di mana dia telah rusak. Jika pakaiannya tidak berlumuran darah, tidak ada yang akan percaya pengalaman apa yang baru saja dia alami. Crab Myrtle mengerutkan kening. Ketika Hansen berjalan mendekat selangkah demi selangkah, dia berpikir, apakah tubuhnya benar-benar sekuat itu? Bahkan kekuatan alam semesta yang aku tercerahkan tidak dapat membuat terobosan tubuhnya. Petik 2. Hansen berkata, Crab Myrtle, aku sangat menghargai bantuannya. Sebagai hadiah,
tolong terima pukulanku. Pada saat yang sama, dia mengangkat tinjunya dan melemparkan pukulan ke perut Crab Myrtle. Hansen sekarang yakin bahwa Crab Myrtle adalah tuan dewa dari Aula Geno. Selain dia, tidak ada yang mengerti alam semesta sebanyak itu. Pada level ini, bahkan Qin Xiu dan Tai Yi tidak sebagus pemimpin God Hall. Hansen tahu Crab Myrtle tidak benar-benar ada untuk melawannya. Crab Myrtle memiliki banyak kesempatan untuk menendangnya keluar dari medan pertempuran, tapi sepertinya dia selalu memilih untuk tetap di sana dan mengobrol. Bahkan teori alam semesta adalah sesuatu yang sangat jelas ingin dijelaskan oleh Crab Myrtle kepada Hansen. Dia jelas ingin Hansen memahami tipe tubuhnya saat ini. Crab Myrtle juga memberitahu Hansen bahwa teori alam semestanya mungkin tidak benar. Hansen masih perlu menentukan apa yang terjadi dengan tubuhnya melalui pemahamannya sendiri. Tubuhmu masih dalam mode kekacauan. Orang sepertimu tidak bisa terluka sekarang, Crab Myrtle tidak berencana untuk menghindar. Tubuhnya terdiri dari cahaya roh yang terang. Itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia terlihat sangat tidak nyata. Faktanya, di alam semesta itu, tidak banyak kekuatan yang mampu melukai Crab Myrtle. Itu lebih seperti tidak ada. Kecuali dia berjalan di langkah terakhir, bahkan orang seperti Qin Xiu tidak akan bisa melukai Crab Myrtle. Crab Myrtle hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai kelas Universe. Itu salah satu alasannya. Yang paling penting adalah fakta bahwa dia adalah pemimpin Aula Geno, dan Aula Geno seperti mesin yang mengendalikan alam semesta. Crab Myrtle sendiri adalah master terbesar di alam semesta. Di alam semesta, kecuali kamu memiliki kekuatan kelas semesta, seseorang tidak dapat menyakitinya. Ketika tinju Hansen mengenai perut Crab Myrtle berhenti berbicara. Matanya terbuka lebar, ukuran pupilnya menyusut. Pang! Dengan kepalan tangan Hansen di tengahnya, orang bisa melihat ombak melintasi tubuh Crab Myrtle. Rasanya seperti tubuh Crab Myrtle adalah gumpalan jeli raksasa. Bab 3437 Keputusan Crab Myrtle. Hansen memandang Crab Myrtle dan bertanya, bagaimana pukulan itu? Tubuh Crab Myrtle menjadi tenang. Dia kemudian menjawab, tidak buruk. Dia mengatakannya dengan sangat sederhana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dalam hatinya, dia lebih dari terkejut. Pukulan Hansen adalah salah satu kekuatan tubuh murni. Itu mengguncang tubuhnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa terjadi. Crab Myrtle seperti jenis roh dewa yang berbeda. Bagaimanapun, dia dikenal sebagai pemimpin Geno Hall. Secara langsung, Aula Geno adalah kuil roh dewa super, dan Crab Myrtle adalah dewa utamanya. 12 roh dewa kelas pemusnahan lainnya dan roh dewa kelas bawah lainnya adalah subdewanya. Semua kekuatan kuil dewa memberi Crab Myrtle buff roh dewa. Semakin kuat roh dewa, semakin banyak buff yang bisa didapatkan Crab Myrtle. Plus, Crab Myrtle memiliki setengah dari kakinya di kelas Universe. Kekuatan tubuh dewanya berada di atas Qin Xiu. Kecuali jika ada kekuatan kelas semesta, tidak ada yang bisa menggerakkan tubuh dewanya. Tapi kekuatan Hansen membuat tubuh dewanya bergetar. Itu membuat tubuh Crab Myrtle ingin meledak. Otaknya masih berdengung setelah pukulan hebat itu. Meskipun ini karena Crab Myrtle adalah orang yang sangat bangga, itu sudah cukup untuk membuat Crab Myrtle sangat terkejut. Crab Myrtle berpikir, tubuhnya sangat menakutkan. Kekuatan tubuh murninya sudah sangat kuat. Jika dia benar-benar dapat memahami dan mengendalikan tubuhnya suatu hari nanti, bahkan jika Qin Xiu mengambil langkah itu, dia mungkin bukan saingan yang memadai untuknya. Apakah kamu baik-baik saja? Hansen melihat Crab Myrtle tidak berbicara atau melakukan apapun sebagai balasannya. Dia pikir pukulan itu mungkin melukainya dengan sangat buruk. Di bawah penindasan 28 cahaya bintang Crab Myrtle, Hansen masih berhasil mengaktifkan kekuatan tubuhnya. Kali ini, kekuatan itu tidak datang dari luar. Itu datang dari suatu tempat di dalam. Itu datang dari kehendaknya. Dia akhirnya bisa memicu kekuatan tubuhnya. Hansen merasa bahwa kekuatan yang diaktifkan hanyalah sebagian kecil darinya. Jika dia ingin mengaktifkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan menggunakannya, dia tidak bisa membayangkan jenis trik yang diperlukan untuk mencapai prestasi seperti itu. Bagaimana aku bisa mendapat masalah? Kekuatanmu masih jauh dari cukup untuk merusakku. Crab Myrtle mengangkat kepalanya dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Betulkah? Dalam hal ini, itu bagus. Coba dan tahan beberapa pukulanku lagi. Hansen ingin mencoba metodenya beberapa kali lagi dan melihat apakah dia bisa mengeruk lebih banyak kekuatan dari dalam tubuhnya. Hati Crab Myrtle sekarang terkejut, tetapi wajahnya tidak berubah untuk menunjukkannya. Dia berpikir, jika aku mengambil beberapa pukulan kamu lagi, tubuh dewa aku akan mulai menderita. Crab Myrtle pergi ke sana karena dia ingin menekan Hansen agar dia bisa belajar mengendalikan tubuhnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa kekuatannya bahkan tidak cukup untuk menekan Hansen. Dia tidak dapat mengaktifkan kekuatannya. Meskipun Hansen mampu memicu sejumlah kekuatan yang dia gunakan adalah kekuatan tubuh murni. Dia tahu bahwa itu adalah kekuatan paling dasar yang ada. Dia jauh dari mampu memicu hal-hal yang nyata dan gemuk. Alpha manusia menciptakan kisah gen, tetapi alpha manusia tidak mempraktikkannya. Namun, Hansen melakukannya. Jika Human Alpha tahu bahwa Story of Genes-nya dapat membantu dalam menciptakan tubuh yang begitu menakutkan, aku bertanya-tanya apakah dia akan menyesal menginjak jalan yang akhirnya dia pilih. Crab Myrtle memikirkan hal ini pada dirinya sendiri, saat dia mengambil keputusan. Crab Myrtle mengangkat kepalanya, memandang Hansen, dan berkata,
Hansen, meskipun tubuhmu sangat kuat, jika ini dulu dan kamu benar-benar bisa mengendalikan tubuhmu, kurasa aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Hari ini, kamu tidak akan diberi kesempatan untuk berkembang. Apa artinya itu? Hansen terkejut dengan pernyataan itu. Dia pikir Crab Myrtle tidak ada di sana untuk bertarung. Setelah mendengar nada suara Crab Myrtle, sepertinya dia ingin menghentikannya naik level untuk mencapai pertarungan terakhir. Apakah aku salah? Bukankah ini pemimpin Aula Geno? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Hansen tidak tahu Crab Myrtle tidak berencana untuk menang. Setelah melihat tubuh Hansen, dia memutuskan untuk mengusir Hansen. Dia tidak ingin dia melawan Raja Manusia. Jika Hansen bertemu dengan Raja Manusia sekarang, Hansen pasti akan kalah. Hansen membutuhkan lebih banyak waktu. Bahkan jika Raja Manusia akhirnya bisa melakukan langkah terakhir, Hansen pasti akan memiliki peluang untuk menang. Crab Myrtle harus memutuskan, dia ingin sekarang menendang Hansen keluar dari perkelahian sehingga dia bisa tumbuh lebih besar. Crab Myrtle memandang Hansen dan berbicara dengan dingin padanya. Apa yang aku katakan adalah bahwa hari ini aku akan menang. Dalam kesedihan dan kesedihan, kamu harus meninggalkan pertarungan. Petik 2. Mungkin tidak, Hansen baru saja menemukan cara untuk menggunakan tubuhnya. Dia tidak lagi tidak berdaya. Crab Myrtle tertawa aneh, tidak ada yang bisa menolak sesuatu yang aku ingin terjadi. Sebelum Hansen bisa berbicara, Crab Myrtle menyatukan tangannya dan membukanya. Ketika tangannya terbuka, ada cahaya dewa. Cahaya dewa terlalu kuat, itu bersinar di seluruh 33 medan pertempuran langit. Itu seperti matahari raksasa, semua makhluk yang menyaksikan pertarungan merasa mata mereka sakit. Mereka tidak berani mengawasinya. Mereka memejamkan mata. Bahkan para elit yang bisa menahan lampu dewa yang mengkilap hanya bisa melihat lampu dewa yang mengkilap. Mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di arena. Mata Hansen bisa melihat melalui cahaya dewa yang berkilau, dan dia bisa mengamati gerakan Crab Myrtle di dalam cahaya. Ketika Crab Myrtle membuka tangannya, ada celah ruang di antara tangannya. Di dalam celah ruang itu, sebuah pintu tua muncul. Bukankah itu pintu Aula Geno? Setelah melihat pintu muncul, Hansen ketakutan. Jika Crab Myrtle bisa memanggil pintu Aula Geno, itu berarti dia adalah orang di dalam Aula Geno. Ketika Crab Myrtle membuka tangannya sepenuhnya, pintu Aula Geno terungkap secara keseluruhan. Membuka, teriak Crab Myrtle, pintu tua dan misterius terbuka. Tiba-tiba, cahaya dewa yang sangat terang mulai merembes melalui pintu. Ini adalah cahaya 10.000 lentera ras, tetapi Hansen masih tidak mengerti mengapa Aula Geno hanya memiliki lentera ras dari alam semesta Geno. Tidak ada lentera ras yang didedikasikan untuk alam semesta kerajaan. Juga, alam semesta kerajaan adalah rumah bagi kuil dewa manapun. Tidak ada kuil dewa di alam semesta Geno. Crab Myrtle memandang Hansen dan berkata, Hansen, pergi. Kamu akan menemukan apa yang kamu butuhkan di dalam sini. Petik 2. Hansen tahu pasti bahwa ini adalah Tuan Dewa Aula Geno. Dia bingung, jadi dia bertanya, kakak, apa artinya itu? Aku akan melawan Qin Xiu. Jika kamu mengirim aku pergi, kamu harus melawan Qin Xiu sendiri. Tidak ada lagi Qin Xiu, kata Crab Myrtle. Maksud kamu apa? Hansen terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam arena lain. Dia tidak tahu Qin Xiu telah dikonsumsi oleh Raja Manusia. Bab 3438 10.000 artikel ras, subscribe Penatua. Qin Xiu dikonsumsi oleh pria lain untuk menjadi sesuatu yang lebih menakutkan, kata Crab Myrtle. Jika Bauer berhasil menggabungkan dengan benih gen, dia mungkin bisa mengalahkan Qin Xiu. Saat ini, jika dia ingin mengalahkan pria itu, kemungkinan hanya ada 50% kemungkinan dia bisa berhasil. Dan itu adalah perkiraan aku yang paling penuh harapan. Apakah itu benar-benar terjadi? Siapa yang berhasil mengkonsumsi Qin Xiu? Hansen tidak percaya orang seperti Qin Xiu telah dikonsumsi oleh orang lain. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya padamu. Tidak ada banyak waktu lagi yang bisa aku berikan kepada kamu. Jika orang itu benar-benar berhasil mengambil langkah itu, tidak apa-apa jika dia menempuh cara yang berbeda dari apa yang direncanakan Qin Xiu. Jika penjahat baru ini menempuh rute yang sama, kerusakan yang terjadi pada alam semesta akan lebih besar. Jadi, aku akan membutuhkan kamu untuk mengontrol tubuh kamu secepat mungkin. Dengan begitu, mungkin kamu akan bisa mengalahkannya. Setelah Crab Myrtle mengatakan itu, dia menyatukan tangannya dan berteriak, pergi. Kamu harus mengalami keajaiban Aula Geno. Petik 2. Cahaya Dewa Aula Geno bersinar. Itu menciptakan pusaran aneh yang menyedot tubuh Hansen ke dalamnya. Aku berkata, kakak, aku tidak ingin mengunjungi Aula Geno kamu. Aku ingin melawan orang itu sekarang. Hansen mencoba yang terbaik untuk menahan isapan, tetapi tidak berhasil. Pintu Aula Geno menutupi langit dan tanah. Entah bagaimana, tubuhnya tersedot ke pintu. Ledakan. Pintu yang terbuka menghilang. Cahaya dewa di medan perang menghilang. Para elit yang menonton akhirnya mendapatkan penglihatan mereka kembali. Mereka memperhatikan bahwa hanya Crab Myrtle yang tersisa di medan perang 33 langit. Hansen pergi. Sanmu kalah. Wajah Tang Zhenliu berubah. Di tablet Geno, nama Hansen terhapus. Hanya Crab Myrtle yang tersisa, jadi cukup jelas bahwa Hansen kalah dalam pertarungan. Wajah Jianran menjadi sangat putih sehingga tampak seolah-olah dia tidak memiliki darah di tubuhnya. Tidak apa-apa jika dia kalah dan pulang, tetapi kematiannya akan sangat mengerikan. Hansen hanya mengandalkan pengorbanan orang lain untuk mencapai langkah itu.
Ketika dorongan datang untuk menunjukkan, warna aslinya terlihat. Aku pikir God of Wealth luar biasa. Apakah hanya itu yang bisa dia lakukan? Di alam semesta kerajaan, banyak orang senang dengan hasilnya. Alam semesta Geno, di sisi lain, tetap diam. Tidak ada yang percaya Hansen baru saja kalah seperti itu. Pertarungan lain yang berlangsung dari 4 menjadi 2 mengadu iblis kuno melawan Raja Manusia. Iblis kuno mengalahkan iblis langit besar untuk maju dan bertarung dengan Raja Manusia. Raja Manusia memandang iblis kuno dan berkata, "Iblis kuno, kamu adalah wakil presiden Partai Kekacauan Dewa. Kubur Jalan Dewa memilih untuk melawan Qin Xiu, dan Qin Xiu membunuhnya dengan satu tangan. Apakah kamu ingin meniru kematian Dewa Jalan Kubur? Apakah kamu mengalahkan Qin Xiu?" Iblis kuno mengerutkan kening. Dia selalu berpikir dia akan berakhir melawan Qin Xiu. "Semacam," kata Raja Manusia sambil tersenyum. "Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku sudah sampai sejauh ini, jadi tidak ada alasan mengapa aku harus kembali sekarang." Iblis kuno memandang Raja Manusia saat dia berbicara. "Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari Qin Xiu?" Raja Manusia memandang iblis kuno dengan penuh minat. "Aku tidak lebih kuat dari Qin Xiu, tapi aku agak keras kepala," kata iblis kuno. "Jika aku tidak menabrak tembok, aku tidak akan berpaling. Aku harus mencobanya. Jika kamu pergi sekarang, aku bisa membuatmu tetap hidup. Jika kamu melawan, aku akan membunuhmu. Apa keputusan akhirmu?" Raja Manusia diam-diam berbicara. Sepertinya dia sedang mengobrol dengan seorang teman lama. Faktanya, dia tidak memiliki banyak hubungan dengan iblis kuno. "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku keras kepala? Aku tidak akan berpaling jika aku tidak menabrak dinding. Bagi aku, tidak ada pilihan lain. Entah itu atau Tuhan sudah memutuskan jalanku atas namaku." Iblis kuno mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya. Hansen tersedot melalui pintu Aula Geno dengan kekuatan hisap yang kuat. Di masa lalu, dia selalu bisa berdiri di luar pintu dan melihat 10.000 lentera balapan menyala di dalamnya. Dia juga berhasil menyalakan lentera untuk perlombaan Crystallizer. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di dalam Aula Geno. Setelah masuk ke Aula Geno, hal pertama yang dilihatnya adalah 10.000 lentera ras. 10.000 lentera perlombaan diatur di kedua sisi aula. Itu memberi orang perasaan aneh. Itu seperti lampu di kedua sisi membimbing jalan seseorang melalui neraka. Itu terlihat sangat menakutkan. Ras yang lebih tinggi mengira lentera ras mereka ada di dalam Aula Geno, tetapi mereka tidak tahu bahwa lentera ras mereka seperti lampu jalan. Mereka tidak menerima banyak rasa hormat. Untung mereka tidak hanya diinjak-injak. Hansen berjalan melewati lentera balapan. Aula Geno sangat aneh. Ada sebuah aula besar. Ketika Hansen berdiri di balik pintu, dia tidak bisa melihat ujung aula. Hanya ada 2 sisi lentera perlombaan yang memandu jalan ke depan. Pintu Aula Geno ditutup. Hansen tidak bisa kembali. Dia harus mengikuti lentera perlombaan dan maju untuk melihat dengan tepat apa yang Tuan Dewa ingin dia lihat. Dia bilang ada sesuatu yang aku butuhkan di sini, jadi aku ingin tahu apa itu. Hansen tidak ingin melambat, jadi dia mempercepat langkahnya dan melaju lebih cepat. 10.000 lentera ras bersinar pada jarak yang tidak terlalu jauh darinya. Hansen tidak perlu berjalan lama sebelum melihat akhir lomba lentera. Ada dinding di ujung lentera lomba. Dindingnya terbuat dari ukiran batu giok tua. Itu cukup aneh. Hansen melihatnya, tetapi dia tidak bisa melihat ujung dinding. Dia juga tidak bisa melihat awal tembok. Itu seperti dinding batu giok yang memanjang selamanya. Yang lebih aneh adalah tembok itu tidak ada ujungnya. Meski begitu, Hansen melihat semua yang terukir di dinding batu giok. Perasaan itu terlalu aneh untuk dijelaskan. Dinding batu giok memiliki banyak teks. Ketika Hansen terus memeriksanya, dia melihat teks yang sudah dikenalnya, seperti kata-kata Crystallizer, Sky, Buddha, dan lainnya. Jelas, mereka adalah ras yang lebih tinggi yang menyalakan lentera di dalam Aula Geno. Hansen paling ingin tahu tentang fakta bahwa dinding batu giok memiliki lebih dari 10.000 kata. Saat Hansen memeriksanya sebentar, dia akhirnya melihat kata yang sudah dikenalnya, bulu. Hansen ingat bahwa ras bulu telah ditendang keluar dari ras yang lebih tinggi oleh Kong Fei. Mengapa Feather masih ditampilkan di dinding batu giok? Apakah ini berarti siapapun yang menjadi ras yang lebih tinggi dapat selamanya tetap berada di dinding batu giok ini? Hansen melihat sekeliling. Dia melihat banyak teks yang akrab dan aneh, tetapi dia tidak pernah melihat kata manusia. Itu membuatnya sedih. Berhenti melihat. Tidak ada manusia di dinding batu giok. Sebuah suara terdengar di telinga Hansen. Bayangan yang familiar muncul di dinding batu giok. Itu berdiri di sebelah Hansen. Itu adalah kamu. Siapa itu di arena langit 33? Ketika dia melihat orang ini, Hansen terkejut. Itu adalah Tuan Dewa yang dulu dia kenal. Bab 3439 Tembok Berkembang, Subscribe Penatua. Jangan terlalu kaget, kata Tuhan sambil tertawa. Aku adalah pemimpin Aula Geno. Aku tidak bisa membiarkan semua orang tahu bahwa aku benar-benar bergabung dengan pertarungan tablet Geno. Menemukan doppelganger untuk menggantikan aku tidak terlalu sulit. Petik 2. Hansen mengerti bahwa hubungan Aula Geno dan tablet Geno seperti partai yang berkuasa dan partai oposisi. Pemimpin Geno Hall adalah presiden yang sebenarnya. Mengizinkan presiden lain untuk bergabung dalam pemilihan untuk partai lain sangat tidak pantas. Apakah Crab Myrtle salah satu dari namamu? Hansen bertanya. Tuhan menggelengkan kepalanya. Tidak, Crab Myrtle adalah nama asli aku. Hanya saja tidak ada yang tahu itu.
Aku berkata, kakak Crab Myrtle, apa yang seharusnya kamu lakukan denganku? Mengapa kamu menarik aku ke Aula Geno sekarang sepanjang waktu? Hansen sedang tidak ingin menghabiskan waktu mengobrol santai dengan Crab Myrtle. Crab Myrtle berkata, dengan kekuatanmu, mungkin tidak cukup untuk mengalahkan orang itu. Jadi, sampai kamu dapat belajar bagaimana mengendalikan tubuh kamu, aku tidak menyarankan kamu melawannya. Petik 2. Jika aku tidak bertarung, Baur yang akan berakhir melawannya, kata Hansen. Karena itu, kamu tidak punya banyak waktu, kata Crab Myrtle. Itulah mengapa kita harus mulai sekarang. Maksud kamu apa? Hansen bisa menebak apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak tahu persis apa yang akan dilakukan Crab Myrtle. Crab Myrtle menunjuk ke dinding batu giok dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa alam semesta kerajaan tidak memiliki lentera ras tetapi memiliki kuil dewa, dan mengapa alam semesta Geno memiliki lentera ras tetapi tidak ada kuil dewa? Aku ingin tahu jawabannya, Hansen memberitahunya. Transfer energi berasal dari yin dan yang. Crab Myrtle tersenyum dan berkata, dalam istilah awam, ketika kamu makan kue, kamu tidak mengeluarkan kue. Hansen memandang Crab Myrtle dengan ekspresi beku. Dia tidak percaya orang seperti Crab Myrtle bisa berbicara dengan cara yang begitu kasar. Batuk, batuk, aku pernah mendengar ini dari orang yang sangat menarik saat aku bepergian. Ini mungkin sangat kasar, tapi itu masuk akal. Crab Myrtle terbatuk dan melanjutkan dengan berkata, reinkarnasi dari dua kehidupan universal adalah sama. Dua kehidupan universal memiliki yin dan yang. Meskipun yin dan yang saling bertolak belakang, bukan berarti dunia terbagi antara yin dan yang. Tetapi jika kamu harus memisahkannya, kamu percaya berada di alam semesta mana? Setelah berpikir sejenak, Hansen berkata, alam semesta Geno terasa sedikit lebih seperti yin. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Crab Myrtle memandang Hansen dengan penuh minat. Itu karena alam semesta Geno tidak memiliki manusia murni, kata Hansen. Apa yang kamu katakan itu benar, kata Crab Myrtle. Alam semesta Geno lebih mirip yin, tapi itu bukan karena tidak ada manusia. Itu karena kehidupan di sana lebih orisinal. Asli, Hansen tidak mengerti Crab Myrtle. Crab Myrtle tidak menjelaskan. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan mengapa aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Kamu dapat memperlakukannya seperti kehidupan di alam semesta kerajaan ditutupi kulit manusia. Di alam semesta Geno, kamu telah menghilangkan kulit manusia. Setelah itu, Crab Myrtle menunjuk ke dinding batu giok dan berkata, dinding batu giok ini telah mencatat semua ras gen yang telah menjadi ras yang lebih tinggi. Tentu saja, bukan hanya nama-nama ras yang lebih tinggi di sini. Ini telah mencatat kemajuan ras gen saat tumbuh dewasa. Dinding batu giok ini disebut dinding evolusi. Kamu tidak hanya membawaku ke sini untuk memberitahuku tentang ini, kan? Hansen melihat ke dinding evolusi saat dia berbicara. Tubuh kamu telah berevolusi secara berbeda dengan setiap makhluk lain di alam semesta ini. Itu berarti kamu telah kehilangan arah dan sekarang harus menempuh jalan kamu sendiri. Tidak ada yang bisa membimbing kamu. Kamu tersesat di alam liar oleh kesepian kamu. Aku percaya tembok evolusi ini dapat sedikit membantu kamu. Setidaknya itu bisa membantumu lebih memahami dirimu sendiri. Setelah Crab Myrtle mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di dinding evolusi. Banyak teks di dinding evolusi menyala. Teks merilis banyak musik dewa. Setiap kata itu normal. Sekarang, kata-kata itu memiliki daging dan tulang. Mereka memiliki kehadiran mereka sendiri. Jika seseorang melihat mereka sekali, seseorang tidak akan pernah melupakannya. Sepertinya itu bahkan bukan teks dan merupakan sesuatu yang benar-benar hidup. Ketika Hansen melihat bulu, dia melihat seorang malaikat dengan sayap putih. Ketika dia melihat kata Buddha, dia melihat seorang Buddha yang terlihat sangat serius. Setiap kata mewakili musik dewa dari setiap ras. Bukan karena mereka benar-benar ada. Itu seperti stereotip tentang apa yang terbaik untuk setiap balapan. Sementara Hansen menonton, dia melihat dinding evolusi menampilkan beberapa teks yang bersinar seperti matahari. Hansen mengenali kata itu berarti langit. Itu berarti balapan langit. Perlombaan langit adalah cabang dari yang sangat tinggi. Mereka terlihat seperti manusia, tetapi mereka memiliki kehadiran langit. Dalam kecantikan itu, Hansen melihat seorang pria dari langit keluar dari dinding evolusi. Pria itu tampak seperti pemimpin istana langit. Dia lebih mirip Yu Sansin dan Lone Bambu. Pria ini memiliki semua manfaat dari langit. Dia sangat kuat. Dia jahat. Dia keras kepala. Dia tidak takut. Dia membawa semua bakat langit yang tidak diketahui Hansen di masa lalu. Kehadiran yang dia lepaskan membuat Hansen merasa seolah-olah dia lebih unggul. Crab Myrtle melanjutkan dengan mengatakan, dinding evolusi dapat menciptakan mode terakhir dari sebuah balapan. Meskipun itu hanya teori dan tidak benar-benar ada, semua makhluk akan mengikuti jejak ini dengan akurasi 90% kecuali jika ada kecelakaan aneh. Jika tidak, evolusi terakhir balapan akan menyerupai ini. Hansen memandang pria langit dan membuat tebakan yang terpelajar. Dia bertanya, apakah itu yang terjadi pada langit ketika mereka menjadi kelas semesta? Tidak terlalu. Sepanjang sejarah, dari zaman dahulu hingga sekarang, setidaknya 10.000 ras telah berhasil menjadi ras yang lebih tinggi. Tidak peduli berapa banyak kamu menghitung, tidak ada satupun dari ras ini yang menjadi kelas semesta. Meskipun mereka berbeda ras dan memiliki potensi yang berbeda, cara mereka mencapai titik tertinggi berbeda. Bahkan jika mereka adalah ras terhebat dari zaman kuno, mereka hanya dapat mencapai level terbaik dari pemimpin partai kekacauan dewa. Itu masih setengah langkah lagi untuk mencapai kelas semesta.
Crab Myrtle melihat teks yang menggambarkan langit dan berkata, bakat langit dan potensi mereka sangat bagus. Setelah semua generasi evolusi di langit ini, jika mereka dapat mendorong potensi mereka secara maksimal dan akhirnya mencapai langkah itu, bahkan jika dibandingkan dengan aku, tidak akan ada banyak perbedaan. Tentu saja, saat ini, langit masih jauh dari mencapai level ini, jadi semua ini hanyalah sebuah asumsi. Hansen melihat ke dinding evolusi dan bertanya, apakah kamu ingin dinding evolusi memprediksi perjalanan evolusi aku? Crab Myrtle menggelengkan kepalanya. Dengan senyum masam, dia berkata, sebenarnya, aku sudah mencoba. Tidak bekerja. Evolusi gen kamu telah menuruni jalur yang tidak pernah dicapai makhluk biasa lainnya. Kekuatan dinding evolusi tidak bekerja untuk tubuhmu. Kalau begitu, apa yang kamu coba katakan? Hansen tidak mengerti apa yang diinginkan Crab Myrtle. Tembok evolusi tidak berguna untukmu, tetapi bisa memprediksi masa depan semua ras lain. Crab Myrtle tersenyum pada Hansen dan berkata, oleh karena itu bisa berguna untukmu. Kamu harus mencobanya. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Hansen tiba-tiba merasa pusing. Dia tersedot ke dinding evolusi. Bab 3440 Perkelahian Tablet Geno berakhir. Bayangan langit menjadi lebih besar di mata Hansen. Kehadiran menakutkan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata mendarat di Hansen. Kehadirannya menakutkan tetapi tidak cukup untuk mendorong perubahan keinginan dan tekad Hansen. Tetap saja, kehadiran langit masih mengejutkan Hansen. Meskipun itu hanya karakter palsu yang sedikit lebih dari perhitungan, itu masih sangat kuat. Orang mungkin tidak tahu apakah langit adalah kekuatan hidup yang asli atau tidak. Orang tidak bisa mengatakan itu hanya bayangan. Hansen tidak banyak berpikir. Dia melihat bayangan kuat lain muncul dari cahaya dewa. Itu adalah pria aneh dengan 3 kepala dan 6 lengan. Itu adalah orang yang aneh, dan itu adalah salah satu yang hancur. Orang dari Destroyed ini lebih kuat dari elit Hansen yang pernah dilihat sebelumnya. Itu seperti dewa iblis yang berdiri di antara langit dan tanah. Kehadirannya sangat menakutkan. Itu seperti laut atau bahkan seperti neraka. Itu memancarkan kehadiran yang mencekik Hansen. Satu demi satu, para elit keluar dari dinding evolusi melepaskan kehadiran yang kuat dalam perjalanan mereka ke Hansen. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Hansen, ketika semakin banyak elit muncul, dia mulai merasakan tekanan. Jika mereka adalah elit sejati, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Hansen. Ini datang dari dinding evolusi. Sangat menakutkan melihat orang-orang dari ras-ras itu berkembang secara maksimal. Meskipun mereka tidak memiliki tubuh asli dan tidak benar-benar ada, kehadiran yang mereka lepaskan bukanlah sesuatu yang palsu. Mereka seperti keluar dari tubuh asli. Banyak tubuh yang kuat muncul. Hansen merasakan banyak tekanan, dan itu hanya bayangan dari 100 balapan. Crab Myrtle ingin menggunakan kehadiran mereka untuk menekan keinginanku agar bisa menjadi lebih kuat. Hansen memahami alasan Crab Myrtle untuk menyiapkan semua ini, tetapi dia ragu itu mungkin benar-benar berhasil. Semakin banyak bayangan muncul, kekuatan mereka terlalu besar untuk dibayangkan. Jika ini adalah orang lain di posisinya, keinginan mereka pasti sudah putus sekarang. Bahkan Hansen bisa merasakan tubuhnya sendiri agak tegang. Di medan pertempuran 33 langit, iblis kuno seperti bayangan iblis. Dia mendekati Raja Manusia. Raja Manusia tidak bergerak, tubuhnya tidak bergerak. Ketika ruang dan kehendak di sekitar berubah, jarak yang memisahkan keduanya tampak lebih panjang. Tubuh iblis kuno, yang tampak seperti bayangan, memanjang. Itu mencapai sebelum Raja Manusia. Sayang sekali, gumam Raja Manusia pelan. Tidak ada yang tahu apa yang dia maksud. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan iblis kuno seolah-olah dia sedang memukul lalat. Tangan itu tampak seperti menutupi langit dan menutupi tanah. Iblis kuno tidak dapat melarikan diri dari wilayahnya. Sebelum tangan itu bisa menyentuh tubuh iblis kuno, tekanan saja sudah cukup untuk meledakkan tubuhnya dan membuatnya menjadi debu hitam yang bertebaran di mana-mana. Itu terjadi dalam satu pukulan. Tubuh iblis kuno meledak, dan pertarungan berakhir. Nama iblis kuno di tablet Geno terhapus, hanya menyisakan nama Raja Manusia di sana. Apakah itu baru saja berakhir? Raja Manusia terlalu kuat. Ini adalah elit sejati yang tak terkalahkan. Dibandingkan dengan Hansen, ini jauh lebih buruk. Mereka semua 4 besar, perbedaan di antara mereka masih terlalu banyak. Di alam semesta kerajaan, orang-orang terkejut. Mereka pikir Raja Manusia sangat kuat. Mereka terkejut dengan penampilannya. Raja Manusia hanya menggunakan satu tangan untuk membunuh iblis kuno. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan diam-diam berkata pada dirinya sendiri, iblis kuno itu tampak seperti memiliki keinginan mati. Apa yang dia lakukan? Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah iblis kuno mati, penghalang terakhir dari 33 langit turun. Sekarang, semua 33 langit bisa dilihat. Tablet Geno yang sudah tidak ada lagi sekarang terlihat di arena. Itu bersinar dengan cahaya dewa. Di tablet Geno, 2 nama bersinar seperti sepasang matahari. Tidak ada yang akan percaya bahwa keduanya akan menjadi nama terakhir yang akan ditampilkan di tablet Geno. Ada Raja Manusia dan Crab Myrtle. Mereka adalah 2 nama terakhir. Mereka jauh di dalam otak setiap makhluk. Itu adalah nama-nama yang sekarang sulit untuk dilupakan. Raja Manusia memandang Crab Myrtle. Dia juga tampak terkejut. Jelas, dia tidak pernah mengira lawan terakhir akan menjadi roh dewa. Crab Myrtle tahu tentang Raja Manusia. Dia tidak terkejut melihatnya. Raja Manusia memandang Crab Myrtle. Setelah beberapa saat, dia berkata,
aku tidak berharap melihat kamu di sini. Jelas, dia mengenali siapa Crab Myrtle itu. Crab Myrtle memandang Raja Manusia dan berkata, sepertinya kamu tidak hanya menyerap Qinxiu, tetapi kamu juga memiliki ingatan Qinxiu. Raja Manusia berkata, aku telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Jika aku tidak bisa mengambil semuanya, itu akan membuang-buang waktu dan energi aku. Dan kamu adalah pemimpin Aula Geno, namun kamu bergabung dengan pertarungan tablet Geno. Itu pasti sedikit merusak reputasimu. Alam semesta terkejut. Tidak ada yang percaya Crab Myrtle adalah pemimpin Geno Hall. Tidak mungkin. Pemimpin Aula Dewa bergabung dengan pertarungan tablet Geno. Petik 2. Orang-orang seperti Raja Manusia tidak akan berbicara omong kosong. Benarkah? Apakah Crab Myrtle pemimpin Aula Geno? Crab Myrtle tidak bergerak. Dia memandang Raja Manusia dan berkata, sepertinya kamu memiliki akses ke segala sesuatu tentang Qinxiu, tetapi kamu tidak mendapatkan kepercayaannya. Raja Manusia tidak bergerak. Dia dengan dingin berkata, aku akan bertarung ketika aku harus. Ketika aku tidak perlu bertarung, mengapa aku harus membuang-buang napas? Petik 2. Raja Manusia memperhatikan identitas Crab Myrtle karena dia tidak ingin melawan Crab Myrtle. Sebelum dia benar-benar menapaki langkah terakhir, Raja Manusia masih agak takut pada Crab Myrtle. Sebagai penguasa Aula Geno, Crab Myrtle tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pemimpin tablet Geno. Crab Myrtle memandang Raja Manusia dan berkata, aku baru saja datang ke sini. Aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Hansen mengambil 28 cahaya bintang aku, jadi aku curiga kamu akan melakukan hal yang sama. Petik 2. Raja Manusia dengan dingin tertawa. Kamu tahu kamu tidak bisa melakukan itu, jadi mengapa kamu repot-repot mencoba? Aku suka itu. Crab Myrtle melengkungkan bibirnya, jari-jarinya maju seperti cahaya bintang. Raja Manusia sangat kuat, tetapi dia tidak dapat menghindari cahaya bintang yang dibawa jari Crab Myrtle. Sama seperti Hansen, tubuhnya dijepit oleh paku cahaya bintang. Raja Manusia tidak terburu-buru untuk melarikan diri dari ikatan semacam itu. Dia bahkan tidak terlihat seperti ingin berjuang. Dia memandang Crab Myrtle dan berkata, jika kamu suka, kamu bisa memberiku lebih banyak cahaya bintang. Crab Myrtle tersenyum. Dia berbalik dan pergi. Dia keluar dari arena 33 langit. Tidak ada yang tahu pertarungan tablet Geno akan berakhir sedemikian rupa. Ketika Crab Myrtle meninggalkan medan pertempuran, namanya dihapus dari tablet Geno. Yang tertinggal hanyalah nama Raja Manusia. Cahaya tablet Geno sangat terang. Nama Raja Manusia bersinar terang. 33 langit tiba-tiba menjadi sangat bising seolah-olah menyambut tuan baru. Cahaya bintang di tubuh Raja Manusia hancur. Dia tidak pergi ke tablet Geno. Dia melihat tubuhnya dan berkata pada dirinya sendiri, kamu mungkin bisa menghentikanku sekarang tetapi tidak selamanya. Kekuatan semacam ini hanya akan menunda kenaikan aku untuk berjalan selangkah itu beberapa hari. Itu tidak akan menghentikan apapun. Kerajaan kamu akan jatuh. Terima kasih sudah subscribe Penatua.